Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shanti, Shanti, Shanti. Selamat datang untuk teman-teman semua di acara rutin bulanan kita, Obrol Spiritual Jumat Awal Bulan yang hari ini jatuh pada tanggal 6 Mei 2022. Kita baru saja menikmati, merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana liburan nih. Ada yang masih di kampung kali ya. Oke. Saya harapkan baik-baik semua, sahabat-sahabatku semua. Wah, ada Mas Hengki di sini. Jarang-jarang nih Mas Hengki. Kalau yang rajin itu kan ada Mas Taufik, Azinda dari Malaysia, Radia dari Malaysia juga. Terima kasih telah datang. Suara saya jelas semoga, kalau kurang jelas tinggal di chatting aja. Tegur saya, atau buka mic-nya tegur Mas, kurang jelas suaranya gitu ya. Oke, terima kasih Mas Edi. Sambil menunggu yang lain join, biasanya ini ya suka lambat, nggak apa-apa. Ada apa nih Mas? Siapa nih Bright Visual nih, namanya siapa ya sebenarnya? Angkat tangan. Mas, sorry aku pakai icon dari perusahaanku, Hadi. Oh, Mas Hadi. Iya. Oke. Sehat selalu Mas. Alhamdulillah sehat selalu. Minal aidin wal faizin ya. Minal faizin, maaf lahir batin juga untuk semuanya, untuk Mas Hadi. Sukses terus buat acaranya. Terima kasih. Ya, acara obrol jualan ini memang saya selenggarakan khusus untuk menampung rasa ingin tahu, rasa rindu, kangen juga teman-teman yang mungkin pernah baca blog saya atau masih mengikutinya, kemudian menerima newsletter dari saya sebagai member, kemudian ikut seminar, ikut kelas online, banyak nih kegiatan-kegiatan yang mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin ditanyakan, atau mungkin sekedar sharing, sekedar menanyakan kabar. Nah, ini tempatnya di sini. Nah, kebetulan kita beruntung punya media secanggih internet ini dengan berbagai macam aplikasinya. Kebetulan saya masih pakai Google Meet, ada Zoom, ada yang lain-lain ya. Itu beberapa aplikasi yang mempersatukan kita nih, mempertemukan kita di sini, sehingga kita bisa punya wadah. Ya, seperti Padepokan lah gitu ya, tapi online. Nah, di sinilah tempat teman-teman, sahabat-sahabat semua, silakan bertanya, silakan sharing, silakan apabila yang baca buku ada pertanyaan, yang pernah ikut kelas healing ada pertanyaan, atau ingin kasih testimoni, atau ingin membagi cerita pengalamannya masing-masing, ya di sinilah tempat. Memang jadinya obrol jualan ini dikhususkan bagi mereka yang sudah pernah ikut saya. Jadi saya sengaja mengkhususkan demikian, tidak publish seperti siaran TV yang bisa ditonton semua orang, enggak seperti itu. Oke, jadi biar kita erat, biar kita tidak sungkan-sungkan kalau bertanya, karena lingkupnya yang nggak lebar-lebar gitu ya, cuman segini aja. Jadi setiap bulan kita bertemu ya 60-70% mereka yang pernah hadir sebelumnya, jadi mengasihkan ya, jadi seperti keluarga sendiri. Oke, topik malam ini adalah abundant, artinya melimpah, ya, bukan berkelimpahan, tapi melimpah, kata sifat itu, abundant. Apa sih yang ingin saya angkat? Nah, selama masa pandemi ini, saya sering sekali menerima pesan-pesan, baik dari WhatsApp, dari Facebook Messenger, dari Telegram, direct message ya, di Telegram, menanyakan bagaimana caranya agar saya bisa survive lewat dari krisis ini. Sebagian besar dari kita mengalami perubahan besar ya di kehidupan. Ada yang turun, ada yang sampai terhempas ekstrim. Itu pesan-pesan tersebut sebagian datang ke saya dan menceritakannya. Sharing, minta pendapat, minta wejangan, minta nasihat dan lain-lain ya. Tentunya saya sambut dengan tangan terbuka. Saya tidak pernah pilih-pilih siapa yang ingin bertanya kepada saya, open aja. Akan tetapi satu ciri khas dari saya, yaitu solusi yang saya berikan pasti sifatnya kadang-kadang banyak simboliknya. Tidak pernah saya memberikan umpan gitu. Saya berikan kail gitu, ketimbang umpan. Kalau memancing gitu ya, ibaratnya mancing, saya berikan umpan, saya tidak akan berikan ikannya gitu. Saya berikan cara membuat kailnya mungkin. Saya kasih petunjuk di mana sungai yang banyak ikannya mungkin.
tidak langsung saya berikan ikan, ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini yang saya gunakan, dan sejak saya mulai menulis tahun 2008, kemudian mengadakan seminar-seminar tahun 2016 sampai sekarang, banyak deh cerita-cerita yang bisa saya bagikan, tapi saya tidak ingin membagikannya sebagai perantara. Nah, saya ingin pelan-pelan mengundang mereka satu-satu. Mereka yang sudah bangkit rasa percaya dirinya dan yes, aku udah keluar nih Mas, apa yang saya pernah curhat dulu gitu, yang pernah keluhkan dulu, saya sudah keluar dari situ dan ternyata betul ya, harusnya begini-begini. Nah, itu kisah-kisah gitu yang menarik kan, yang perlu kita simak nih sebenarnya. Nah, apa sih ciri khas dari mereka yang nggak cuma survive tapi thrive gitu, tapi bisa lebih dari sekedar survive gitu? Intinya adalah mereka punya satu rasa yang sama, yaitu rasa melimpah, rasa abundant, rasa tidak pernah kekurangan. Walaupun physically kurang, secara materi kurang, tapi tidak pernah merasa bahwa kesulitan yang dialami itu adalah akhir cerita gitu. Oh, enggak. Mereka selalu punya pikiran yang positif untuk meyakini bahwa pasti ada jalan, dan jalan itu akan datang kalau sudah waktunya gitu. Nah, dan malam ini saya mengundang tamu istimewa, bukan tamu dari luar, tamu dari kita ya. Di acara ini siapa yang saya undang ini ya teman-teman kita sendiri kok gitu ya. Jadi sebenarnya yang hadir di sini nih, kalau teman-teman jeli itu banyak sih mereka yang punya banyak cerita gitu. Jadi obrol jualan yang cerita jangan saya aja. Kita masing-masing punya cerita, dan saya sangat beruntung sekali karena saya membuka wadah dan saya mendengar kisah-kisah itu. Ada yang sangat miris, ada yang sangat menyedihkan, ada yang sangat mengharukan, sampai kemudian mereka berubah sendiri, berhasil mengangkat dirinya menjadi sangat bahagia, dan mereka sharing ke saya, dan sekarang saya sharing ke teman-teman semua. Itu dia. Oke, banyak sekali ya yang saya saksikan perjalanan tersebut ya. Dari mulai terpuruknya sampai bangkitnya itu, saya sebagai saksinya itu banyak dari mereka ya. Laki-laki, perempuan, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak sekali. Ini adalah seorang bapak. Beliau tinggal di Sukabumi. Kenal saya pertama kali di seminar saya. Dulu seminar saya bernama The Great Attractor, atau singkatannya jadi TGA. Itu yang kedua, gitu. Yang kedua di Bandung. Dulu masih 1 hari seminar saya, belum 2 hari seperti yang sekarang. Masih terlalu padat, masih mencari bentuk. Nah, beliau datang naik motor dari Sukabumi ke Bandung sekitar 2 jaman, jatuh di tengah jalan, jadi pincang-pincang ke seminar, tetap diperjuangkan untuk datang tepat waktu. Subuh-subuh berangkatnya, sampai tulang rusuknya itu patah, saya nggak tahu. Kesian sekali. Kalau dengar ceritanya sambil ketawa-ketawa, tapi aduh gitu ya, terharu sekali. Dan yang kedua kalinya datang ke kantor saya di Bintaro, dari Sukabumi ke Jakarta itu berapa jam ya? 6 jam, 5 jam gitu. Sambil bawa oleh-oleh, naik motor, hujan pula. Jadi, tapi penuh cerita. Kita sering chatting, kita sering bicara di telepon. Beliau berhasil menempuh semua itu dengan cerita yang sekarang patut diketawain gitu. Jadi istilah saya gini, kalau ada orang lagi punya masalah sekarang ya, aduh saya masalahnya gini, aduh saya punya ini nih, saya ada masalah berat sekarang. Saya selalu menyemangatinya, 10 tahun lagi kamu akan ketawa dengan masalah ini. Kamu akan mentertawakan dirimu yang pernah punya masalah itu 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang mungkin beliau ini begitulah menertawakan dirinya sekian tahun yang lalu karena sudah keluar dan oh ternyata gitu saja ya. Oke, namanya adalah Kang Demang. Yeay, selamat datang Kang Demang. Ini dia orangnya. Selamat malam, Om. Ya, selamat malam. Oke, siap-siap ya kalau tanya jawab nanti itu mic-nya taruh di mulut. Ya, Om. Oke. Nah, inilah tokohnya, tokoh yang sangat bersahaja. Jadi kalau saya undang apa ya, seorang pengusaha atau keturunan ningrat gitu ya, kalau mendengarkan mereka kasih wejangan itu, kasih sharing pengalaman mereka, ya itu kan dia gitu. Saya kan bukan dia, saya kan bukan keturunan orang ningrat gitu. Saya kan bukan begini, saya kan bukan begitu. Nah, Kang Demang ini yang latar belakangnya sama-sama kita gitu ya. Dan tidak di kota besar seperti di Jakarta atau di tempat lain. Biasa aja, dia tinggal di Sukabumi. Dan saya pernah kuliah di Malang, dan alasan saya pindah ke Jakarta kenapa coba? Tahun 2000 saya pindah ke Jakarta. Ya karena sorry to say, kalau ingin berbisnis ya harus di Jakarta, gitu pendapat saya waktu itu. Karena di Jakarta ini kantor pusat semua. Kalau di daerah ada cuma kantor cabang gitu. Jadi kalau kita deal sesuatu, pengambil keputusan ada di sini. Makanya saya harus kota besar. Dan saya yakin sebagian besar dari kita juga begitu ya, beranggapan bahwa ya kota besarlah tempat kita untuk
lebih banyak peluang bisnis gitu. Nah ini terbukti salah gitu karena Kang Demang membuktikan tidak demikian. Jadi paradigma kita yang mungkin kita pegang teguh untuk mengembangkan diri kita yang tadinya selalu di kota besar gitu, salah dengan Kang Demang kita saya harusnya malu gitu. Oke, beliau dari nol naik sukses, nol lagi gitu. Kemudian sekarang menikmati keberlimpahan nih, esensinya adalah melimpah. Kalau di obrol jualan yang terdahulu saya pernah mengajak seorang teman juga sahabat kita, lingkup kita yaitu Mas Witono yang sekarang udah berjaya dengan sekolah mengemudinya di Banjarmasin ya. Kali ini Kang Demang, sekarang sudah juga sama berjayanya. Ingat, definisi sukses itu bukan kata orang. Sukses itu harus punya uang sekian. Sukses itu harus, sukses itu dinilai dari diri sendiri. Kepuasannya, batinnya gimana, dan keridoan terhadap apa yang diterimanya. Nah, itu dia. Sebentar ya. Saya juga punya audiens yang selalu setiap bulan itu tidak bisa join ke sini ya. Jadi harus di treat khusus. Nah, semoga dia bisa join sekarang. Untung saya lihat chattingnya. Oke. Nah, Lebaran kedua saya sama Kang Demang wawancara. Saya mau wawancara Kang Demang karena saya khawatir koneksi pada malam ini nggak stabil, jadi ada baiknya saya rekam dulu. Nah, yang saya akan putar rekamannya sekitar 1 jam ya. Setelah rekaman berhasil, teman-teman boleh tanya jawab. Nah, ini ilmu menata hati, membersihkan hati, sampai ke perdukunan ada di beliau nih. Sampai healing, sampai bagaimana menarik keberuntungan, wow sekali. Dan ilmunya cuma satu, paham, kepahaman. Ya. Nah, tanya sendiri, bagaimana rasanya untuk menarik keberlimpahan itu supaya lebih besar lagi? Nah, Kang Demang sudah membuktikannya dengan nyata. Ini fakta ini. Oke, juga sampai Kang Demang itu kelebihannya tidak hanya menarik energi yang positif dalam hal usaha, dalam hal pergaulan, no. Juga sampai bisa menjamah hal-hal lain. Seperti cuaca, seperti wow sekali deh. Pokoknya ini sesi malam ini mistik agak-agak. Oke, saya mau putar videonya sebentar lagi. Ya, menarik sekali memang. Dan yang membuat menarik adalah, ini adalah tokoh yang sangat dekat dengan kita gitu. Bukan si Anu yang memang sudah anaknya si tokoh ini. Oh enggak, ini orang yang dekat sama kita. Ya, dekat sama kita. Tidak ada bedanya dengan kita. Jadi saya ingin setelah malam ini tuh nggak ada alasan lagi. Ya itu kan dia, bukan saya. Nggak bisa begitu lagi. Saya sekarang hadirkan tokoh yang sama dengan kita. Jadi tadi ada yang terpuruk selama pandemi, ada yang bisnisnya bangkrut ya, banyak yang datang ke saya bercerita seperti itu, dikejar-kejar penagih hutang sampai dia harus keluar dari rumahnya, meninggalkan anak istrinya, ada terjadi yang bercerita ke saya. Saya minta dia hadir malam ini supaya bisa mendengarkan. Ada yang di PHK, ada yang sedang kesusahan mencari pekerjaan baru. Nah, jawabannya ada di sini, oke? Sikap bagaimana, apa sih yang kita pancarkan, bagaimana. Oke, siap ya. Saya akan memutar videonya, hasil wawancara saya. Setelah itu, kita boleh tanya jawab. Jika nanti di awal 5 menit saya perhatikan, kalau misalnya tidak jelas, tolong angkat mic atau di chatting, suaranya kurang jelas atau terputus-putus, speak up ya, tegur saya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Demang, apa kabar? Sehat selalu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan bahagia selalu, Om. Oke, nah ini saya mengundang Kang Demang karena istilahnya terpanggil oleh beberapa member kita
terutama dari Facebook sih kenalnya. Sering konsultasi ke saya pribadi dan lagi sedang dalam kondisi terpuruk saat ini. Nah, sebenarnya saya cukup dapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menyaksikan, menemani, mendampingi orang-orang yang hidupnya mulai dari nol, kemudian mencapai kebahagiaan itu. Banyak saya mendampingi teman-teman. Saya yakin sekali mereka yang konsultasi tidak sendirian, karena kok saya terpanggilnya memperkenalkan mereka kepada tokoh-tokoh gitu, orang-orang yang sudah duluan mengalami, sudah duluan saya menyaksikan perjalanan mereka-mereka, salah satunya Kang Demang gitu kan. Jadi biar untuk menginspirasi. Kenapa Kang Demang? Karena Kang Demang itu tokoh yang bersahaja. Banyak teman-teman kita yang berasal dari daerah gitu, daerah bukan kota besar. Teman-teman yang konsultasi ke saya juga sebenarnya banyak dari kota besar juga. Kalau saya mengundang teman saya yang sukses besar dengan skala yang lebih besar gitu ya, terus berbicara, walaupun mungkin dia akan menceritakan kisah masa lalunya yang sempat jatuh sekali, tapi mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir gitu ya dia kesempatannya beda sama saya, dia tingkat keberuntungannya beda sama saya, nah seperti itu loh Kang. Tapi dengan Kang Demang ini dekat sekali sama kita nih, jatuh bangunnya tidak jauh-jauh gitu ya. Artinya saya pikir akan sangat inspiratif lah bagi mereka gitu. Nah, jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini adalah salah satu sahabat kita, Kang Demang panggilannya, saya memanggilnya demikian, dari Sukabumi yang sempat saya saksikan langsung jatuhnya dan bangunnya. Ceritanya luar biasa, mengharukan sekaligus membangkitkan semangat, motivasi, dan inspirasi bagi saya, dan saya yakin bagi teman-teman semua. Pertemuan kita dulu di Bandung ya Kang ya? Ya, pertama di Bandung kok. TGA 1, 2 ya? Ya, dulu seminar Finding God saya namanya The Great Attractor, singkatannya TGA. Yang kedua Kang ya kalau nggak salah ya. Yang kedua di Bandung. Dulu masih 1 hari, sekarang udah 2 hari satu seminarnya. Nah, disitulah Kang Demang beserta sahabat lain naik motor dari Sukabumi ke Bandung. Berapa jam itu Kang ya? 2,5 jam. 2,5 jam. Jatuh juga jalan waktu itu. Nah iya, jatuh tengah jalan, kaki terkilir, jadi masuk ke ruang seminar itu dengan kaki yang sedikit. Iya, tulang rusuk saya masuk. Waduh, Itu. nggak berobat tuh Kang ya? Nah, kan ada kata Om, obati sendiri gitu. Kata Om. Luar biasa. Hanya untuk hadir ke seminar saya waktu itu. Jadi saya tanya ke Kang Demang kenapa gitu ya. Ya kalau nggak salah seingat saya Kang Demang dulu memang menjawabnya adalah panggilan ya. Saya harus datang ini gitu kalau nggak salah saya. Seingat saya begitu. Luar biasa. Kemudian yang kedua kali dari Sukabumi ke Jakarta ke kantor saya di Bintaro. Waduh ini berangkatnya pagi sekali ya Kang ya? Ya. Sampainya siang hujan pula. Bawa oleh-oleh pula, ya ampun, bawa mochi, saya ingat banget bawa kue mochi, banyak lagi, waduh, ampun. Nah, kemudian saya kenal dengan istri Kang Demang juga, dan sempat kita chatting-chatting juga atas seizin Kang Demang tentunya di Messenger Facebook. Istri Kang Demang tentu tidak seterbuka Kang Demang, jadi tapi saya merasakan energinya kala itu sedang terpuruknya lah dalam kondisi yang masih dalam perjuangan lah, dalam perjuangan banget waktu itu. Kang Demang nih teman-teman tidak pernah mengeluh ya, itu yang saya salut ya. Dan kalau ngomong sama saya itu, ini kesaksian saya, dia mencari peluang, mencari bagaimana supaya tetap positif saat itu. Yang itu yang saya rasakan Kang Demang. Dengan cara apapun, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Kang Demang ke saya itu mengisyaratkan bahwa aku ingin positif dan tolong divalidasi bila aku sudah positif. Nah, seperti itu kira-kira. Walaupun di balik itu, wow, sekali perjuangannya, terseok-seoknya. Nah, gitu. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, rekaman ini diambil di hari kedua Hari Raya Idul Fitri tahun ini, beberapa hari yang lalu, dan disempatkan malam ini untuk kita rekaman dulu. Ini kesempatan yang sangat luar biasa ya Kang, membahagiakan sekali, pas waktunya. Oke Kang, ceritain dari awal Kang. Intinya adalah membagi pengalaman Kang Demang mulai jatuh, kemudian momen-momen kebangkitannya itu dipicu oleh apa saja,
dan bagaimana Kang Demang menerapkan kepahaman yang pernah saya mungkin sharing, ajarkan, sampai akhirnya bisa sekarang itu cahayanya beda sekali, energinya luar biasa. Nah itu bagaimana tuh Kang? Nah ayo ceritain Kang, ini seru nih Kang. Yuk. Oke Om, terima kasih waktunya Om. Begini Om, dulu 97 saya menikah Om. Waktu itu kan biaya masih kecil Om. 97, 98 saya punya anak. Saya disenangkan sekali oleh mertua saya Om. Tua itu punya toko besi, punya toko sembako juga. Mobil saya disediakan, pembantu, rumah segala macam. Saya nggak pernah tahu apapun. Nyaman sekali hidup saya waktu itu Om. Sampai suatu ketika di toko itu terjadi maling kecil Om. Anak-anak mabuk kayak gitu. Saya membela mertua, harta bendanya supaya dikembalikan lagi sama si maling itu. Setelah itu saya dipanggil RT setempat Om, dimediasi. Katanya kalau berantem jangan sama anak kecil, sama orang tua aja, seperti itu kan. Nah ada satu kata, tapi kan padahal itu jelas maling Om. Ada satu kata mertua saya, sebetulnya saya membelain keluarga waktu itu. Saya nggak setuju, nggak ridho tempat usaha saya pakai berantem. Belain keluarga gitu. Nah di sana mulai Om, kok saya dengan maksud baik ke yang lain, kok saya disalahkan, kok saya sedikit bermalu di depan RT waktu itu. 2 bulan kemudian saya kedatangan tamu Om, teman sekolah, dia lulus SH. Datang ke saya waktu itu, kamu ngapain kerja? Saya di sini aja sama mertua. Oh, kok hidup tinggal mertua sekian tahun? Malu atuh. Ikulah kerja. Saya ikut kerja Om. Waktu itu saya jadi tukang tagih Om. Penagih utang di sebuah painan waktu itu. Ya kan penagih sita itu kayak gitu kan Om. Setelah itu namanya tukang tagih Om. Waktu itu saya mengedepankan nyinggung, nakutin, jaket hitam, seperti itulah waktu itu. Sampai suatu ketika saya nyita satu benda, bukan benda, nagih, cuman dia tagihannya belum ada Om. Dia ngasih TV 21 in, dia mempersilahkan saya ngambil TV-nya itu untuk cicilannya Om. Mempersilahkan ngambilnya jam 7 malam. Padahal waktu itu anak-anak lagi nonton TV Om. Ada ngambil TV itu dan bukannya dibawa ke tempat kerja Om, malah dikasih ke yang lain. Di sana saya nangis Om. Hari kemudian saya nangis. Kok saya setega itu ya? Anak-anak lagi nonton TV, saya ambil. Gimana sih kemanusiaan saya waktu itu? Makanya saya berhenti tukang tagih Om. Suka duka jadi tukang tagih. Setelah itu saya masuk ke Duta Cendana, ke Toyota Om. Lowongan di Toyota. Jualan pertama mobil saya ke mertua Om. Waktu itu 1.350.000 kita makan sama teman-teman sales yang lain, sisanya dikasih ke istri saya. Setelah itu namanya udah ke lapangan Om, segala sesuatu terkontaminasi, segala sesuatu jimat, ajian, ini itu terjadi badai rumah tangga juga. Itu awalnya jatuh. Jadi sempat ini ya beli jimat gitu ya. Saya bahkan dari mulai kelenting, kujang waktu itu, tali rambut, segala macam jimat asihan, sampai bikin ajimah itu Om, lempengan daun emas, kita bikin ajimah Om. Ada 4 gram kalau nggak salah. Nominalnya lumayan lah waktu itu. Sampai sebelum ketemu Om juga, saya sempat beli ajimah yang sampai 5 juta Om. Satu ajimah. Itu untuk apa tuh Kang? Jimat-jimat semua itu? Jimat-jimat itu kan saya salesman Om. Bagaimana supaya yang lain jatuh hati mencintai saya, intinya itu. Dan kita bisa mengalahkan yang lain. Intinya mengalahkan yang lain Om. Misalkan yang lain nggak beli, ketemu kita jadi beli. Seperti itu Om. Saya akan sangat bahagia sekali ketika yang lain membeli ke kita dan kita mendapatkan kebahagiaan dari yang lain. Waktu itu Om. Yang lain mesti kalah apapun caranya. Waktu itu seperti itu. Saya dituduh macam-macam. Dan saya melakukan macam-macam itu Om. Sama istri kan waktu itu dituduh macam-macam. Oh gini. Ya saya lakukan itu Om. Saya waktu itu sampai pernah poligami Om. Uang kita ada Om. Cicilan 1.700.000 untuk 3 tahun Om. Nah, istri 3. Waktu itu kalau nggak salah zaman Megawati bensin naik kan dari 3,5 ke 7,5. Mulai collab saya Om. Istri 3, belum cicilan mobil, belum biaya segala sesuatu di jalan kan. Udah collab saya di sana. Jatuh kan. Saya punya penasihat spiritual waktu itu. Dari beliau saya dibekali, ini untuk kekuatan, ini untuk kasihan. Ini kamu kekuatan di ranjang pun ini nih. Sama-sama gitu. Kita bisa menaklukkan 3 gunung dalam semalam, misalkan seperti itu Om. Gitu, gitu. Setelah itu, saya kan lebih betah di yang muda dong, pastinya dong. Waktu itu kan. Lebih betah yang muda, otomatis saya udah nggak masuk kerja, nasabah pun pada kemana, entah penghasilan udah otomatis hilang Om. Saya kembali lagi ke penasihat spiritual Om. Buang semua 1.000, saya buang 3-3-nya. Udah gitu,
Sebetulnya dengan berat hati saya membuang semuanya karena percaya ke penasihat spiritual itu. Saya buang semuanya dan saya kembali lagi ke yang ketiga. Ternyata kembali lagi ke sana itu jebakan juga. Dia ujungnya membalas saya. Itu. Bagaimana kita memperlakukan beliau dan beliau pun ujung-ujungnya memperlakukan saya seperti yang saya lakukan padanya. Ternyata hukum karma itu. Saya disakiti juga sama ya Allah. Sampai saya waktu dengan yang ketiga itu pagi belum makan, ingat dapat ya tentang pegadaian membawa mesin tik itu dengan harapan bisa menggadaikan mesin tik 50 atau 100 ribu waktu itu untuk gaya makan nggak bisa. Alhamdulillah ya Allah. Pulang lagi ke penasihat spiritual, saya hanya dikasih amplop yang isinya 3 ayat Al-Kahfi Om dan uang 20.000. Nah dari sana saya bisa makan Om. Yang 20.000 itu di amplop. Malah saya menyampaikan keluh kesah saya gitu. Itu kejatuhan saya Om. Setelah itu saya berkelana dukunan spiritual, segala kiai segala. Saya datangi Om untuk mengisi perjalanan hidup ini Om gitu. Supaya kita bisa mengalahkan. Jadi di jalanan yang saya rasakan itu kalau kita nggak mengalahkan pasti dikalahkan. Kalau itu kan berantem itu aja kan. Itunya kan bisinya gitu. Bagaimana saya mengalahkan yang lain tidak dengan fisik, dengan kata-kata atau dengan taktik, dengan apapun waktu itu seperti itu. Sampai ujung-ujungnya saya kena tipu juga sama teman-teman di sini. Gede sih nominalnya 350 juta Om. Dan uangnya hilang. Saya sempat jadi petani juga saking jatuhnya Om. Jadi petani, saya pikul jukut, punya sapi, punya kambing, tani, nyangkul. Mengalami itu. Asalnya kan pakai dasi kemana-mana pakai mobil, ujung-ujung jadi petani. Ya Allah, itu kehidupan. Setelah itu ketemu sama istri yang ini Om, yang keempat. Beliau lebih soleha, tapi namanya perjalanan mulai nol lagi Om. Namanya juga nol Om. Tantangan dan rintangan selalu ada. Saya merasakan itu. Alhamdulillah, yang ini sangat soleha sekali. Bukan artian yang lain tidak soleha. Yang ini saya merasakan kasih sayangnya ke saya dan keluarga yang lebih saya rasakan. Kenapa? Karena untuk saat ini saya lebih memahami sayang sesungguhnya. Saat ini seperti itu Om. Kalau dulu kan yang penting saya ingin bahagia. Bagaimana saya mendapatkan kebahagiaan dari yang lain, saya mesti mendapatkan. Dulu kan mencari bahagia saya. Saya bahagia kok dicari. Ada di dalam hati kita. Kenapa kita masih mencari ke yang lain kan? Kita membahagiakan yang lain, saat ini udah bahagia. Kalau dulu kan yang lain mesti jadi korban saya, yang lain mesti beli ke saya, yang lain mesti tunduk ke saya, itulah kebahagiaan saya. Tapi saat ini udah kebalik. Dulu segala macam cobaan hidup saya anggap sebagai siksa, sebagai hukuman, sebagai apalah. Tuhan itu saya sampai nangis di jalan Om. Tuhan ini kemana? Tapi nangisnya lagi hujan Om, jadi nggak kelihatan Om. Itu kan di jalan. Oh, Tuhan ini di mana? Kok saya sampai seperti ini? Gitu, waktu itu kan. Nyesali, saya lari dari kenyataan, lihat keluarga, anak. Yang mesti saya jadi tanggung jawab, saya menghilangkan tanggung jawab. Makanya rumah tangga saya Kak. Tapi saat ini jadi ilmu juga Om. Alhamdulillah. Jadi ilmunya gimana? Setelah dapat kepahaman diikuti PGA itu, dapat tausiah Om yang sangat mengena sekali ke saya Om. Saya dibangunkan. Nyata, wah itu kata Om kita bersambung, ya sangat ya sekali. Kenapa dulu saya mendalami kedijayaan, kedugalan, asihan, hipnoterapi, hipnoseling, hipnolog, hipnoseks, segala macam itu dulu saya dalami. Oh ini cerita bersambung. Nyata ya Allah ya Rawi. Jadi hikmah itu cerita bersambung terbukti nyata ya Kang ya. So, contohnya satu gini Om. Dulu saya mendalami ilmu tahan golok. Saya pernah dicincang. Wah. Ujiannya seperti itu. Dicincang udah 3 kali di 3 padepokan waktu itu. Nggak mempan. Cuman bekas ada. Ujung-ujungnya saya hitungan lagi kan. Udah nggak aneh dikasih golok di depan mata itu udah nggak aneh hitungan lagi. Oh ini ceritanya. Asihan juga seperti itu. Bagaimana kita menaklukkan hati wanita? Ya, pelet itu ininya. Nah, seperti itu Om. Tapi saat ini, kenapa sih kita minta dicintai sama yang lain? Kenapa kita tidak mencintai diri sendiri? Yang lain juga otomatis akan mencintai kita kan. Saat ini itu Om pemahamannya Om. Dulu bagaimana supaya yang lain mencintai kita? Padahal ngapain juga? Ini kan kita mencintai diri sendiri. Lalu, jadi Kang Demang sudah juga membuktikan bahwa rasa kasih sayang dan cinta itu dimulai dari mencintai diri sendiri, ya Kang ya. Dan otomatis sekeliling kita akan mencintai kita gitu ya. Ya Om. Nih teman-teman dengar sendiri kesaksian dari sahabat kita. Jadi sering saya singgung ya di tulisan saya.
kebahagiaan itu salah alamat kalau kita mengharapkan dari orang lain, gitu Kang ya. Juga di dalam pernikahan, biasanya orang tuh menikah dengan alasan agar saya dibahagiakan oleh dia, gitu kan. Dan itu hal yang sia-sia ya Kang ya. Salah ternyata ya. Sama-sama dengan bagi-bagi. Oke, silakan terus. Paling menyakitkan lagi Om, waktu itu saya udah masuk otomotif lagi. 2 season saya masuk Mitsubishi itu Om. Season kedua yang lain belum pakai Pajero Sport all new itu Om. Saya udah pakai kemana-mana saya pakai all new Pajero Sport. Gaya Om. Mobil 500 juta saya pakai kan waktu itu. Men. Buat saya hanya gaya-gayaan aja Om. Saya pernah pakai MT 250 cc Om. Kampas ke Jampang, kan nungging kayak gitu Om. Ternyata capek. Jadi betul kata Om, yang sesuai, yang terbaik itu belum tentu sesuai Om. Saya mendingan pakai Lexi 125 cc Om. Kita bisa bawa belanjaan, bisa bawa, itu sesuai untuk saya, terbaik untuk saya. Ketika saya pakai MT 250 cc, siapa sih yang mau ngasih oleh-oleh ke kita? Kita nggak ada Om. Tapi kalau pakai Lexi, yang sesuai itu bukan mesti mahal Om. Iya, betul. Ketika saya pakai Pajero Sport Om, biaya BBM tinggi, di jalan biaya bakso asalnya 10.000 jadi 15.000 kan. Mendingan kita nempel aja ke yang lain lah, udahlah, aman lah, mendingan pakai Avanza lah. Ini Om, tapi mudah-mudahan ke depan bangkit lagi dan pasti bangkit. Saat ini saya sedang menikmati hidup bersama istri saya Om. Ini hasil dan buah yang telah Om sampaikan ke saya. Cuman Om nggak menyebutkan nama buahnya kan. Rasanya saya dapatkan Om, tapi tidak akan nyebut buahnya ini Om. Alhamdulillah. Saya saat ini bahagia sekali dan selalu bahagia bersama istri saya. Dulu keuntungan di bawah 1 juta nggak saya ambil. Wah. Saat ini uang ada yang ngasih 5 sampai 10.000 pun saya ambil. Alhamdulillah, nikmatnya lebih terasa. Dulu saya dapat refund dari penjualan ANVS all new Pajero Sport sampai 12 juta. Yang dikasih ke istri itu cuma 2 juta. Besoknya saya ambil lagi yang 1 juta setengah untuk biaya saya lagi. Berarti 50.000 yang ke X. Itu 12 juta setengah nominal semuanya kan. Itu kemana Om? Seminggu habis. Dapat uang 5, 10.000, 100, 200. Alhamdulillah. Rasa istri langsung yang nerima lagi. Alhamdulillah. Berarti ternyata bahagia itu bukan di nominal, tapi di keberkahan. Di hati kita yang menerima semua ketetapan. Alhamdulillah. Luar biasa. Itu dia kata kuncinya. Bukan di nominal, tapi di keridoan hati yang menerima. Ya. Walaupun jumlahnya cuma Rp1.000 ya. Kenapa? Kayak ini ada satu momen di dalam hidup Kang Demang di mana beralih ke profesi yang sekarang itu menurut saya saat saya mendengar ceritanya pertama kali dari Kang Demang itu titik balik istilahnya. Tolong diceritakan Kang itu Kang. Itu ini luar biasa nih. 19 tahun Om saya hidup di jalanan. Dari mulai tukang tagih, salesman, di perbankan juga saya pernah masuk, jadi petani juga masuk. Paling ujung kemarin 2017 kalau nggak salah saya di otomotif lagi di Mitsubishi. Setelah itu penjualan anjlok lagi, saya sampai habis kebun Om untuk biaya perjalanan saya. Mestinya kita menghasilkan uang kan? Bukan tidak menghasilkan uang, cuman kayaknya lebih ke gede pasak timang tiang Om. Waktu itu, alhamdulillah sih waktu itu rezeki kita makan alhamdulillah. Tapi beda berkahnya dengan saat ini Om. Walaupun saya saat ini 3 tahun ini saya buka jahitan Om. Karena ilmu saya ada 20 tahun yang lalu saya mendalami ilmu jahit juga. Saya sampai Adi Busana dulu Om, ada 6 ijazah saya di bidang menjahit. Tidak otodidak, saya ikut sekolah dulu tentang menjahit. Nah, dulu saya mengabaikan apa sih menjahit. Saya sangat malu sekali Om dulu dengan profesi. Remeh ya. Tuh. Nggak keren. Betul. Beda dengan ketika saya pakai dasi, Pajero Sport Om, tas ditenteng, map, laptop kemana-mana seperti itu kan, beda Om kesannya. Tapi uangnya nggak ada, kebahagiaan nggak ada, nggak saya dapatkan. Ada sih nggak saya dapatkan gitu. Tapi saat ini, misalkan bulan ini aja Om, bulan puasa ini kan kebanyakan yang bikin baju Om, Mike, Gamis, Koko, Adidas segala macam. Dia ingin bahagia di hari raya Om, dengan baju yang baru dia bikin beli-beli seperti itu. Saya siang malam mengerjakannya untuk kebahagiaan mereka. Ada sampai yang ngejahit. Biasanya jas saya jual 300-400 ribu satu jas. Dia minta selesai sehari semalam. Saya kerjakan itu. Dia cuma bayar 200 ribu. Setengahnya. Tetap dikerjakan. Dengan kualitas yang sama. Wow. Kenapa Kang? Sebentar saya cut dulu. Kenapa dengan apa istilahnya menurunkan harga yang sudah ditetapkan sampai separuhnya, tetap jaga kualitas? Kenapa Kang? Bagi saya udah ada prinsip 369.
lakukan yang terbaik. Kalau saya misalkan menurunkan kualitas pekerjaan saya, konsumen akan kecewa. Saya tidak kecewa dengan dikasih uang upahnya setengahnya. Saya nggak kecewa. Saya terima kasih itu rezeki saya dan saya menikmati itu. Tapi ketika saya menikmati kualitas pekerjaan saya, dia kecewa. Kalau dia kecewa, saya susah mengobatinya, Om. Tapi kekecewaan saya udah nggak ada kan. Saya nggak akan kecewa. Padahal itu belum dipotong biaya bahan dan alat. Sebetulnya biaya alat bukan bahan, Om. Jadi Kang Demang, saya jadi ingat apa yang pernah Kang Demang ceritain ke saya. Jadi upah lagi-lagi berarti Kang Demang sudah melampaui nominal uang ya Kang ya. Jadi upah yang didapat dari pelanggan Kang Demang yang kurang secara tarif yang sudah ditetapkan, tapi Kang Demang melihat hal lain di situ. Contoh hal lain misalnya pelanggan yang bahagia dan mungkin akan terus menjadi pelanggan Kang Demang, dan menceritakannya ke teman-temannya, jadi banyak lagi pelanggan, begitu kira-kira yang dilihat ya Kang Demang. Jadi tidak hanya nominal ya. Oke, bagus. Kalau misalkan kita menyesuaikan dengan begini Om, kualitas saya itu butik Om. Kualitasnya butik. Wow. Yang lain konveksi. Kualitas jahitannya sih itu Om. Yang lain untuk satu gamis 50, 60, saya 140, 150 sampai 180 ribu. Dia bayar ke saya 50 atau 70 ribu. Tapi kualitasnya tetap seperti itu aja. Nggak apa-apa, isi saya kan sampai komplit. Masa kayak gitu? Nah, tenang aja. Kita bahagiakan orang lain. Yang penting yang lain bahagia. Ketika saya melihat yang lain bahagia, Om, bahagianya lebih di sini, Om. Kita lebih bahagia. Saya nggak peduli dia pengusaha, saya udah nggak milih-milih, Om. Dia pengusaha, dia yatim, atau duafa, atau apa, saya udah nggak peduli. Yang penting mereka bahagia, saya ikut bahagia. Sebentar, Kang. Ini ada satu hal yang apa sih yang membuat Kang Demang itu tetap semangat melakukannya itu loh. Sudah nggak peduli orang, apakah dia pejabat atau dia petani. Kalau dia pesan baju ke saya akan mengerjakannya dengan standar butik. Nah itu kan ya. Semangat itu datang dari mana Kang? Semangat itu Kang? Kepahaman yang sering Om ceritakan ke saya. Kalau saya boleh bilang, ini passion bukan Kang? Ini passion Kang Demang bukan? Ya. Saya rasa itu. Di dunia busana itu saya dapat uang, saya dapat keberkahan, saya dapat cinta juga. Beda ketika saya di otomotif. Beda ketika saya walaupun notabene di otomotif uangnya gede, puluhan juta, puluhan juta gitu ya. Tapi tidak saya mendapatkan yang lain. Saya mendapatkan uang saja. Tapi di ini saya uang dapat, keberkahan dapat, dengan keluarga ada, passion saya ada di sini. Wow. Gitu. Yang lain lagi, Om. Bodoh amat yang lain. Apa sih penjahit? Ini dunia saya. Yang lain di sini. Luar biasa. Jadi sebentar Kang, saya mau celak. Jadi teman-teman semua, ini adalah satu kesaksian lagi dari salah satu sahabat kita semua, Kang Demang ini. Dengar sendiri dari kata-katanya bahwa jika passion sudah kita terima ya. Jadi tadi Kang Demang menceritakan sudah pernah jadi sales otomotif yang fee-nya, penghasilannya itu biasalah, kalau puluhan juta itu udah biasa gitu kan ya. Tapi yang didapat hanya uang, tidak ada hal-hal lain. Tapi dengan menerima passion Kang Demang yang ternyata lebih kepada menjahit, dan di situ Kang Demang dibukakan penglihatannya yang namanya penghasilan bukan saja wujudnya rupiah, tapi banyak sekali ada sayang, ada kedekatan, ada cinta kasih, penghargaan dalam bentuk macam-macam gitu ya. Dan persahabatan pun mungkin terjalin dengan customernya gitu dan lain sebagainya. Kalau saya lihat Kang Demang memang punya keahlian di bidang menjual ya Kang Demang ya, mungkin ya mampu menjual dengan sangat baik. Kemudian itu dimanifestasikan kalau dari ceritanya Kang Demang dengan cara Kang Demang men-setting barnya. Jadi kualitas saya di sini loh, gitu ya Kang ya. Kualitas saya itu kualitas butik. Jadi baju-baju karya Kang Demang itu pantas dipajang di butik, gitu ya Kang ya. Nah, teman-teman bayangan ya, ini bagi saya adalah sesuatu yang mendobrak ya Kang ya. Jadi Kang Demang tidak harus berada di kota besar untuk bisa memproduksi barang-barang yang bisa dipajang di suatu butik, betul ya Kang ya? Ini teman-teman semua, ini kesaksian betul. Dimanapun kalian berada, jangan pernah terpenjara dengan lingkungan. Dimanapun kalian berada saat ini.
Kalau sudah punya cita-cita, punya gerak hati yang ingin berkarya, tolong settingnya itu batasannya diperluas sampai seluruh Indonesia. Gitu ya Kang ya. Jadi lokasi tempat tinggal kalian itu bukan batasan, bukan alasan. Gitu ya Kang ya. Aku kan di sini jauh dari kota, susah lah ya. Itu nggak berlaku ya Kang ya. Jahitan saya nyampe Belanda, Om. Saya teman-teman tepuk tangan semua. Sampai Belanda, bayangkan. Dari Sukabumi ya Kang ya. Luar biasa. Ada teman kuliah yang ke Belanda misalkan. Kan nyampe jahitan saya ke Belanda, Om. Apapun itu caranya ya kan, apapun itu caranya. Dibawa temen kah? Atau entah bagaimana teman ngebeli di sini, dihadiahkan untuk orang lain yang kebetulan ada di negara lain. Ya, karya Kang Demang sampai ke sana. Jadi jangan pernah kita mengajari Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kalau Tuhan sudah memberikan jalan, jalannya itu apapun gitu. Yang mungkin di luar nalar kita. Baju saya sampai ke Belanda. Bayangan orang-orang mungkin yang namanya bisnis, dijual, diekspor gitu ya. Enggak, ada teman beli, dia orang Belanda. Berarti udah sampai ke Belanda. Itu jangan diremehin itu ya. Itu adalah apa ya istilahnya? Itu adalah permulaan untuk sesuatu yang kita belum tahu. Gitu. Jadi dengar sendiri teman-teman ya. Ini adalah suatu kisah yang luar biasa. Dan Kang Demang, kalau tadi saya pernah dengar dari Kang Demang cerita, dibayar murah oleh butik, tapi karyanya dipajang di butik untuk dijual lewat butik dengan harga yang mungkin 2-3 kali lipat. Kang Demang nggak kecewa tuh Kang Demang? Saya udah nggak ada kecewa. Saya bahagia itu, saya tahu dia jual itu 7,5 sampai 850.000 Om untuk satu setelnya, untuk satu gamis. Oke. Upahnya cuma 70.000. Waduh. Tapi kan belum kain Om, belum bahan Om. Itu 7,5 itu kan. Oh jasa ya. Ya, ada bahan. Saya kan jasanya cuma 70. Dia ngambil keuntungan kan. Saya bahagia Om. Kenapa bahagia itu? Yang lain bahagia, saat ini berarti kebahagiaan saya. Saya melihat, saya sudah men-setting seperti itu. Saya bahagia ketika melihat yang lain bahagia oleh saya. Kebahagiaan saya yang sesungguhnya itu Om. Berarti kan kalau misalnya sudah bahagia dengan karya Kang Demang yang masuk ke dalam butik dan orang yang membeli pun bahagia, tapi ada hal lain yang Kang Demang sebutkan. Dengan bisa mensuplai untuk butik, Kang Demang mau nggak mau dapat pengetahuan ya tentang model-model terkini, gitu ya. Betul Om. Jadi, ya, itu. Jadi secara langsung upah yang didapatkan oleh Kang Demang berupa ilmu pengetahuan mengenai fashion, model fashion terkini. Kalau nggak masuk butik, kalau nggak dibayar murah, Kang Demang nggak dapat ilmunya ya. Itu yang lebih saya dapatkan. Nah ini teman-teman, ini kawan-kawan semua, sahabat semua yang mendengarkan ini, ingat ya, Tuhan kalau membuka jalan, itu pintu-pintu yang tak tampak sebelumnya terbuka semua. Dan jangan pernah membatasi yang namanya penghasilan dengan rupiah. Bisa dengan pertemanan, ya, bisa dengan persahabatan, ilmu, pengetahuan, pengalaman itu termasuk penghasilan kita yang kita terima dan kita harus menghargai itu dengan ridho. Betul Kang Demang ya? Betul. Luar biasa. Jadi sekarang itu ya kenikmatan yang sedang dijalani ya Kang ya? Ya, bahkan malam ini kemarin Om, dua malam kemarin, saya sampai jam 4 subuh. Jam 10 malam saya motong baju. Karena si yang pelanggan itu, besoknya itu pengen pakai baju buatan saya. Kalau ngitung capek Om, ya capek. Kalau ngitung ngantuk, ya ngantuk. Tapi itu udah saya lewatkan. Yang penting yang lain bahagia dengan karya saya. Dia nggak mau pakai beli yang lain atau beli di toko, pakai produk yang lain, nggak mau, pengen produk saya. Itu wow. Luar biasa Kang. Teman-teman semua, saya tuh merinding pertama kali. Ini kali kedua saya dengarkan cerita ini dari Kang Demang. Kita pernah ngomong di telepon ya Kang. Saya merinding dengarnya dan lagi-lagi sebuah kesaksian yang dialami langsung oleh sahabat kita dan bukti apalagi sih yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan yang mungkin sekarang kita di ujung pandemi, kita udah mulai pelan-pelan bebenah diri, terpukul berat saat pandemi, ada yang PHK, ada yang bangkrut, ada yang macam-macam nih kondisinya nih, keluarga gonjang-ganjing, banyak pinjaman, ya, hutang sana hutang sini. Jangan kecil hati, ini Kang Demang contoh seorang tokoh yang bisa bangkit dan bisa menikmati dari karya sendiri. Dan luar biasa lah pokoknya. Hebat Kang. Sebetulnya pandemi itu bagi yang lain musibah, bagi saya berkah. Bagi Kang Demang, pandemi itu berkah. Pertama pandemi Om, kan bikin
bikin masukan. Saya bikin sehari sampai dapat 4 sampai 5 ribu. Saya saat ini merasakan Tuhan itu nyata. Kasih sayang, cinta Tuhan itu nyata begitu. Kenapa kok ngomong bahwa cinta Tuhan itu nyata? Apakah sejak Kang Demang berkecukupan secara materi atau yang lain? Dulu saya selalu memerintahkan Tuhan untuk mengikuti perintah saya dalam doa saya. Ya Allah, tolong jadikan ini, tolong jadikan itu, tolong jangan jadikan ini, tolong jangan jadikan itu. Mesti mengikuti kehendak saya, Om. Seakan saya yang memerintahkan Tuhan kan waktu itu dengan doa saya, Om. Ya. Nah, sopan saya waktu itu. Sadar ya, Kang? Tuhan, tolong jadikan ini, Tuhan, tolong jadikan itu. Saya selalu memerintahkan Tuhan waktu itu. Tapi saat ini, dengan mensyukuri nikmat apapun itu, misalnya nikmat dan nafas, nikmat minum kopi disediakan istri cinta dari istri kita, keluarga kita, itu kan cintanya juga kan, Om. Nah, untuk saya ini, ketika saya ada keinginan, saya bahkan udah menghapus keinginan, Om, ada kebutuhan saya misalkan, saya tinggal ngomong saja ke diri saya udah nggak berani lagi minta atau ya Allah, saya pengen udah nggak berani lagi. Yang mencintai dengan yang dicintai itu kata Om kan satu. Yeah. Dengan makhluknya itu kan lebih dekat dari nadi kita kan. Iya. Yeah. Teriak-teriak minta. Mendingan bersyukur nikmat yang ada. Paling saya I love you. Kalaupun saya pakai aku, terus saya otomatis dia menjawab. Ya, otomatis Tuhan menjawab. Bahasanya dengan bahasa kalbu itu. Saya pernah 3 bulan yang lalu, ini kesaksian Tuhan itu nyata. Ini kesaksian. Mertua saya kecelakaan di Jakarta Selatan. Kecelakaan Minggu. Kakinya patah. Saya bingung. Jadi saya tahu saya punya uang 5.000. Bagaimana bisa menjemput orang tua ke JKI dengan uang 5.000? Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi waktu itu saya cuma senyum ke istri saya. Dia udah nangis, Om. Mertua kecelakaan, kok saya diam aja gitu. Minggu itu saya buang sampah ke sana, Om, ke dekat hutan. Itu kan jalannya agak mundur dikit. Ada jembatan, dekat jembatan saya pakai sampah. Datang anak fang kayak gitu, Om. Dia kendaraannya nggak hidup di belakang kayak gitu. Kondisinya mogok. Dek, kenapa itu? Mogok, Kang. Kenapa mogok? Habis bensin. Kan di depan ada yang jualan bensin, kenapa ngambil bensin? Kayak gitu. Nggak ada uang, Kang. Padahal di depan saya itu tanjakan masih panjang, Om. Saya kan di bawah jembatan tanjakan di sana kan. Ini di depan dekat kampung saya itu ada yang jualan bensin. Cuman saya punya uang 5.000. Belilah dengan 5.000 ini bisa cukup kamu pulang ke rumah kamu. Saya uang itu dikasih, Om. Kasih lupakan. Besok pagi-pagi Senin saya dapat telepon. Kang, uang masuk 6 juta. Itu kesaksian. Nangis saya, Om, waktu itu. Ya, kasih. Jangan ingin pahala, tapi juga, Om, ya. Kasih, lepaskan aja. Sebetulnya, istri waktu saya ngasih uang 5.000 itu ngamuk juga, Om. Uang sakit tuh itu, nak, dipikirkan kan saja. Gitu. Iya. Waktu Senin pagi, saya langsung ke bank. Ngambil uang. Walaupun emang kita ngasih. Ya 4 juta sekian lah, dapat ke kita aja. Alhamdulillah. Malam Selasanya, saya jam 2 berangkat. Alhamdulillah, semua bisa tertolong. Mertua masuk ke patah tulang sampai sembuh, biaya saya semua tertolong, kasih saya. Kalau saya boleh ngomentarin, memang inilah yang sering saya tulis, sering saya sebut di percakapan-percakapan saya bersama teman-teman. Tuhan itu kadang-kadang suka bikin kita spot jantung, ya kan. Pertolongannya tuh datang tuh di detik-detik terakhir. Udah senep kita ya, udah aduh gitu, udah istilah senewan gitu ya. Tiba-tiba detik-detik terakhir ada solusi gitu. Wah, emang luar biasa. Dan saat kita terpanggil untuk menolong orang, tidak ada alasan, tidak perlu dianalisa. Kalau kita emang dipanggil hati untuk membantu orang lain, walaupun mereka tidak kita kenal, kadang-kadang ego itu mulai berbisik, kenapa dibantu, siapa dia, emang kenal gitu ya, uang tinggal segitunya malah dikasih orang gitu ya. Tapi sebenarnya bahasa hati kita saat kita iba sama orang itu, itulah yang perlu kita latih. Nah, ini sering juga saya sebutkan, banyak yang nanya ya, membedakan ego sama hati nurani, bedanya itu di mana? Oh, bedanya sangat tipis. Kadang kita lalai, memang awal-awal sangat sulit. Nah, justru itu yang perlu dilatih. Nanti lama-lama kita akan betul-betul bisa membedakan itu. Yang tadinya bedanya sangat tipis, lama-lama kita betul-betul tahu bedanya tebal sekali. Oh, ini hati. Oh, itu ego. Lama-lama tahu. Nah,
Saya rasa dari pengamatan saya mengamati Kang Demang selama ini, Kang Demang sudah berhasil mengenali mana yang hati nurani, mana yang ego. Hati nurani itu tidak perlu alasan, ya Kang ya. Memberi saja. Bahkan Kang Demang tadi bilang, pun tidak mengharapkan pahala. Ya, pahala tidak relevan di sini. Pahala itu pamrih, pahala itu imbalan. Pahala itu, mohon maaf teman-teman semua mungkin tidak setuju ya, karena kita diajarkan harus mengharap pahala. Tapi begitu kita mengharap pahala, imbalan, ya, pahala yang konotasinya imbalan, gitu ya, definisi bukan konotasi, imbalan, maka itu adalah ego sebenarnya, ya, ego. Kalau pahalanya bukan definisi imbalan, tapi pahala adalah berkah, pahala adalah ketidakmelekatan seperti yang saya pernah utarakan di obral jualan terdahulu. Kalau pahala adalah ketidakmelekatan, nah itu oke lah, baik itu ya. Tapi kalau imbalan gitu, kita melogikakannya sebagai imbalan, nah itu udah ego. Nah, teman-teman semua, Kang Demang menurut saya pribadi, pendapat saya pribadi sudah mampu melihat perbedaan itu. Nah, Kang Demang mewakili teman-teman yang lain yang sedang dalam perjalanan melatih diri, dalam perjalanan spiritual mereka masing-masing. Inilah sosok Kang Demang. Kalian bisa melihat proses Kang Demang yang sudah menjadi seperti ini. Tentunya proses ini belajarnya tidak stop sampai di sini, ini akan terus. Kang Demang akan berproses terus selamanya sampai mati gitu ya. Kita nggak pernah berhenti. Tapi teman-teman yang sedang berproses, lihat ke Kang Demang. Kisah-kisahnya sangat inspiratif sekali. Terutama dalam menerima kebersahajaan, menerima kasih Tuhan yang datangnya dari banyak sekali sudut, banyak sekali pintu-pintu yang selama ini kita abaikan. Menjahit yang diremehkan gitu ya. Membahagiakan orang yang akan berbalik, tidak hanya kebahagiaan saja, upahnya itu tidak hanya rupiah, tapi juga pengalaman, tapi juga ilmu pengetahuan, banyak sekali. Dan itu hal yang tidak ada sekolahannya kalau saya bilang ya, Kang Demang. Itu mau sekolah di mana juga nggak ada tuh sekolahannya, Kang. Jadi pengalaman itu yang guru nomor 1. Ya, setuju ya, Kang ya? Setuju, Om. Ada satu lagi, Om. Dulu di awal pandemi, Om, kan semua lockdown, Om. DKI juga lockdown. Tua nggak bisa kerja, Om, di Jakarta. Tua kan tinggal di Jakarta, Om. 3 bulan dia ke jalan sampai dia sakit, Om. Panas lah, segala macam lah. Pasti kalau tes itu pasti COVID. Semua nggak ada yang mau ambil. Saya jemput ke sana, Om, sendirian. Saya bawa ke sini. Hitungan di sini kan kalau kita sentuhan dengan siapapun di wilayah pandemi, kita pasti kena. Logika seperti itu kan. Tapi logika ilahi tidak seperti itu kan, Om, kata Om. Iya. Jangan. Alhamdulillah sampai saat ini saya nggak apa-apa, Om. Datang ke sini, Om, menggigil, panas, makan juga hanya minum sesendok, Om. Makanan nggak masuk. Saking kesugesti COVID, mahnya kambuh, pikirannya kacau kan, halusinasi juga, Om. Tadinya saya mau menyembunyikan tentang keahlian yang Om kasih ke saya tentang healing itu, Om. Tapi saya melakukan itu ke mertua, Om. Saya ajak beliau tenang, ajak beliau seperti petunjuk kita healing itu, Om. Kita menyembuhkannya, mengajaknya sembuh, dan alhamdulillah saat ini dia udah selesai lagi, Om. Nggak sempat positif atau negatif tentang COVID. Alhamdulillah sehat aja gitu, Om. Yang Om kasih ke saya itu yang penyembuhan dari dekat itu. Tadinya saya malu, kok ngobatin mertua. Malu, Om, tadinya. Kok jadi dok? Kok jadi? Tadinya saya sembunyi, Om. Tapi ini ya panggilan jiwa, Om. Ya. Ini saatnya saya bakti untuk yang lain. Alhamdulillah saat ini udah sehat lagi. Waktu itu nggak ada insiden apapun. Ke saya, ke keluarga juga lah. Waktu itu, Om. Padahal waktu itu ketakutan sangat tinggi, Om. Waktu itu. Yang Om sampaikan, ilmu yang Om sampaikan, saya bisa menjalani itu semua. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah, terima kasih sharingnya. Ini jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu bahwa saya mengajarkan penyembuhan, healing ya, dengan kepahaman yang berinti pada kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan seperti apa sih? Saya persingkat saja bahwa jika kita ingin menolong siapapun, kita kasihilah dia seperti Tuhan mengasihi kita. Kedengarannya remeh sekali ya, Kang ya. Gitu aja gitu ya. Kedengarannya remeh. Oh, itu kasih Tuhan itu energi yang paling besar di alam semesta ini. Paling besar. Hanya dengan kasih Tuhan. Dan masih juga banyak yang bingung, Kang. Kasih itu seperti apa sih? Gitu ya. Masih banyak tuh. Ya mungkin sayang ya. Sayang. Kalau nggak ngerti kasih, sayang. Cinta, sayang. Jadi bahkan ada yang bertanya, jadi kalau kita ingin menolong orang, kita harus jatuh cinta sama dia, mencintai dia.
Jawabannya iya. Kita harus cinta sama dia. Kita harus sayang sama dia. Walaupun ke musuh sendiri yang kita nggak suka, yang pernah nyelakain kita gitu. Iya, Ngalamin saya itu Om. ngalamin ya. Ngalamin itu Om. Caranya Jadi gimana, Kang? Kalau saya ngajarinya pasti dimaafkan. dulu saya sama keluarga, saya pernah dinistakan, ya masalah uang sih dulu. Maklum tukang tagih kan terlalu keras, saya nagih. Sampai saya dinistakan sama keluarga, begini, udah pun sekian tahun kemudian. Waktu itu anaknya kecelakaan Om, di Sumedang, 6 tulang patah. Saya datang ke Sumedang, ke rumah sakit di sana. Dia udah nut itu si itunya kan udah nut, ada lagi. Udah seperti itu Om kondisinya Om. Aduh. Nah, ada lagi nut lagi seperti itu. Ibunya udah pingsan. Saya masuk ke ICU. Saya pegang tangannya, hanya tangan yang hanya kaki yang bisa saya pegang Om. Ini kan penuh alat, bekas jahitan segala macam. Ini juga banyak alat. Saya hanya bisa megang tangannya. Ini ego muncul Om. Tolong jangan. Kalau ditolong, bagaimana dendam saya? Ini adalah orang yang pernah menistakan Kang Demang. Ya, bapaknya. Bapaknya yang istilahnya benci banget sama Kang Demang ya? Betul. Okay. Dan saya juga membencinya waktu itu. Oke. Itu karena menistakan saya kan waktu itu saya masih memupuk dendam, tapi saat ini udah plong. Nah, dengan dilema itu, tapi saya lebih memilih saya itu manusia. Ngapain sih kita masih nyimpan dendam di hati? Ngapain sih? Bodoh amat yang lain waktu itu melakukan saya seperti apa, saya udah nggak peduli. Yang penting saat ini saya mesti menolongnya. Kan saya healing waktu itu, pegang saya paling 5 menit. Udah pegang 5 menit, tiba-tiba matanya kebuka. Matanya terbuka. Selesaikan session healingnya. Saya beranjak dengan ICU kan nggak boleh lama-lama. Saya beranjak dari sana. Tiba-tiba dia panggil, Om, tolong ambilkan HP saya. Apanya udah nih, udah gitu kan. Itu keajaiban. Saya rasa itu sangat keajaiban. Om. Apa HP? Saya mau update status, ngasih tahu teman-teman saya. Tadi kamu itu koma. Ya Allah. Dan operasinya pun nggak jadi Om. Kan kelindes mobil angkutan. Elf kalau misalnya yang Sumedang ke Bandung kan ada Elf angkutan. Kelindes. Oh my God. 6 ini saya bisa mengatakan 6 itu kan ada ronsen Om, total ronsen. Dari ronsen ya. Nah 2 minggu di sana, pulang ke Sukabumi karena menunggu Hasan Sadikin kan Om, yang operasi. Menunggu stabil si anaknya itu. Pulang ke Sukabumi, di Sukabumi saya pegang lagi tangannya, itu semua mata Om. Awatnya, dokternya, ngeliat kan umum kan, waktu Sukabumi di ruangan itu. Itu dukun kayak gitu, ngapain? Dipegang, saya nggak jampe-jampe aja. Nggak hanya I love you Om, doa saya hanya itu. Hanya I love you, seperti kata Om tadi. Doanya saya I love you aja, saya tidak memohon untuk kesembuhannya, saya udah tidak memerintahkan Tuhan untuk melakukan apapun. Saya hanya I love you, I love you, I love you. Dan pegang, udah. Saya kembalikan berkahnya ke Yang Maha Kuasa Om. Alhamdulillah operasi nggak jadi, saat ini udah punya anak. Alhamdulillah. Ya, ini juga kesaksian yang luar biasa. Ingat tuh teman-teman, dengar sendiri ya. Jadi saat Kang Demang melakukan penyembuhan, yang disalurkan hanya kasih Tuhan. Tidak ada niat untuk menyembuhkan, tidak meminta Tuhan untuk menyembuhkannya. Nah, ini yang luar biasa ya, yang banyak yang tidak setuju Kang Demang, tapi Kang Demang sebagai saksinya dari banyak saksi, salah satunya adalah Kang Demang saat kita healing orang. Pertama, tidak pernah ada niat untuk dia sembuh, meminta-minta Tuhan bahwa dia sembuh. Satu saja yang kita lakukan, kita kasihi dia. Sudah, itu saja, dan itu terbukti ya Kang ya. Nyata itu Om. Nyata ya. Saya nyebutnya jampi Om. Dan ternyata mantra itu, afirmasi itu, I love you itu Om. Yang terakhir. Cuman I love you ya. Iya, I love you aja. Cuaca, benda-benda yang lain pun bisa dengan itu Om. Cuaca, hewan, terus barang dagangan gitu ya. Betul. Ternyata itu kata-kata kita tiap hari. Bedanya dulu mungkin sering nyebut, tapi bedanya dulu belum paham, sekarang udah pahamnya. Ya, energinya sama. Ya. Luar biasa. Waduh, ini kalau kita terusin nggak selesai-selesai nih Kang.
Mungkin kita lanjutkan nanti di obral jualan sekalian ya. Mungkin ada ucapan kata-kata sebelum saya tutup rekamannya, Kang. I love you aja. I love you. Tuh. I love you aja. Aduh, terima kasih Kang Duma. Terima kasih. Soalnya Om, kalau saya meminta doa atau apapun saya udah malu Om. Mendingan I love you. Malu ya. Jadi nggak pernah minta lagi sama Tuhan. Ya, malu Om. Malu ya. Udah bahagia sebenarnya. Ya, gitu. Berkelimpahan kita tinggal mensyukuri aja, tinggal menikmati aja Om saat ini. Kita udah buang kata-kata negatif, udah buang kata-kata keluhan, apapun. Tuhan itu kenapa nggak adil? Bagaimana Tuhan kalau seperti saya, kenapa yang lain tidak seperti saya? Seperti kata-kata seperti itu udah saya buang. Hati saya niat, tekad, apapun itu. Kuncinya saya satu, bahagia. Itu aja bagi saya saat ini. Insya Allah saya jalankan untuk keluarga juga. Bahagia. Buang kata-kata negatif, buang keluh kesah. Mendingan yuk kita bahagia dengan I love you. Cukup bagi saya. Itu bahagia tanpa syarat ya Kang ya? Betul Om. Betul. Ya, ada duit nggak ada duit bahagia aja gitu Kang ya? Ya, betul. Dan ketika kebahagiaan itu kita ciptakan, uang itu datang. Itu tuh kata kuncinya. Ayo garis bawahi. Jika kita menciptakan bahagia itu yang tanpa syarat tadi, justru di situ uang datang ya. Tuh, dengar sendiri. Itu lagi dalam MD Om, dalam meditasi. Dulu kan saya meditasi setelah duit MBL ambil dengan permintaan Om. Waktu itu kan saya pengen bahagia atau ya seperti itulah. Ya, ingin. Tapi saat ini meditasi saya tadi. Saya kan energi, saya materi kan. Uang juga materi Om. Saya ada frekuensinya, uang juga ada frekuensinya kan. Iya. Berarti ketika saya tune in dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan, frekuensi kita meningkat juga Om. Iya. Tinggal memberikan si uang itu, energi untuk datang ke kita. Itu aja sih. Wah, ini ilmu dukun ini. Itu nyata Om. Iya. Dan energinya itu rasanya apa Kang? Iya Om. Ya bahagia itu. Jadi bukan rasa apa, nggak ada rasa lain ya Kang ya, cuman bahagia aja ya. Nah itu teman-teman dengerin sendiri ya, bahagia. Wow. Oke Kang, seru nih. Nanti kita lanjutkan di obral jualan ya Kang ya. Terima kasih banyak Om. Aduh. Terima kasih waktunya Kang Numang. Kesempatan ke saya bahagia ya terhingga ini Om. Kehormatan bagi saya Om. Terima kasih banyak. Ya, ini akan diabadikan di YouTube selamanya, akan ada nih Kang. Jadi Kang Numang siap-siap nih kalau ada yang nyolek pengen apa jangan. Gimana tadi? Silakan buka kameranya, kita ngobrol santai. Ada waktu setengah jam untuk membedah lebih dalam lagi. Banyak tadi garis bawah ya. Kalau baca buku udah dicoret-coret bukunya tadi. Ini garis bawah, itu garis bawah. Intinya adalah kasih Tuhan, intinya adalah bahagia apapun itu. Nah, sekarang saya sebagai penyaksi Kang Demang yang dulu dengan yang sekarang, rasanya ingin jewer, ingin nyubit. Sekarang lo bisa bilang bahagia begini. Luar biasa. Saya saksikan susah, sedih, kemerungsungnya juga saya saksikan. Dan sekarang udah bisa, sumringah sekali. Dan ukuran sukses, ukuran perolehan kita, abundant tadi, tidak hanya karena rupiah, abundant itu bisa karena pengalaman, ilmu, pengetahuan, relasi, teman, dan kerabat-kerabat yang baru terjalin ini. Itulah yang disebut dengan abundant. Rasa melimpah, ya. Dan tadi divalidasi sendiri, tidak hanya dengan saya, tapi juga dengan Kang Demang. Rasanya seperti apa sih? Rasa yang seperti tadi itu ya bahagia, hanya bahagia. Jadi inilah teman-teman semua, tokoh Kang Demang siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman malam ini. Kita ada waktu setengah jam, dimanfaatkan. Yang mau sharing, yang mau berbagi cerita juga silakan. Kang Demang sangat dekat dengan kita nih, ya. Jadi kurang lebih perjalanan hidupnya kita mengalaminya juga lah, ya. Oke, ayo teman-teman. Mumpung acara ini cuma sebulan sekali loh. Mas Edi, ayo silakan Mas Edi. Mas Edi Rianto kalau mau komen. Di sini juga ada Mas Willy, Mas Witono. Ini juga tokoh yang pernah saya ajak ke obral jualan. Ceritanya juga sangat inspiratif. Ada, hebat-hebat lah ya yang pernah sharing di sini. Ada Mas Darisman juga yang dari Bandung. Jadi Bogor ya.
Nah, ayo teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silahkan. Halo Mas Darisman, apa kabar? Halo Mas Eri, Mas Demang. Ketemu ya Bandung ya? Saya lagi di Bandung, lagi di Bandung. Oh, kita pernah ketemu kan Kang Demang? Di Bogor, di Cibubur sekarang. Lagi di Bandung. Ya, lagi saya sangat. Ya. Jadi saya sangat terharu sekali dengan kata terakhir semuanya I love you kayak gitu ya. Iya, luar biasa. Wow, saya merinding. saya juga merinding. Dan ini tapi ya apa ya? Ya saya kenal Kang Demang itu kapan ya? Pas acara di Bandung ya. Di Bandung. Wow, saya sangat takjub gitu ya. Dan iya, sejujurnya ini buat saya sendiri gitu ya, kesaktian Kang Demang ini menginspirasi gitu. Pasti ini merepair pengalaman-pengalaman, saya juga dulu begitu, atau saya sedang mengalami itu, dan wow gitu tiba-tiba, lu ngapain? Ayo bahagia. Kasih Tuhan berlimpah gitu ya. Itu apa Kang Demang itu jujur apa ya buat saya itu mengetok kembali saya gitu. Terima kasih Kang Demang, terima kasih Kang Eri, terima kasih teman-teman. I love you semua. I love you. Sebelum kita ke Kak Aslinda dari Malaysia mau bertanya, Kang Demang komen dulu ayo. Aduh, jadi habis kata-kata ini Om. Kang Demang ini kalau ngomong berdua baru cerewet dia, kalau rame-rame malu dia. Ada satu ketakutan Om. Ya. Tadi kan saya pernah bilang saya pernah poligami Om. Saya takut sama Kang ini tanya apa sih resepnya supaya kuat sekian. Supaya apa? Kuat rezeki. Kuat itu apa? Menaklukkan itu. Jangan tanya itu. Nah, itu di luar. Itu pribadi aja kalau kuat. Ya, nanti Kang Demang kan saya udah minta nomor kontaknya kan, nanti saya mau main ke Sukabumi. Tapi ada, betulnya ada. Mungkin saya jadi ada pertanyaan begini, boleh gak Kang Eri? Sorry, ada pertanyaan. Ya, silakan. Gini, saya pernah diminta testimoni kayak gitu sama Kang Eri gitu. Terus saya sangat apa ya, menjaga testimoni itu biar saya nggak labil gimana gitu. Nah ini juga jujur saja ketika ada orang-orang kayak gitu ya meminta atau misalnya tanda kutip gitu ya kesaksian atau pengajaran gitu, punten ya Mas Eri ya, saya sangat yang jadi satu apa ya pertanyaan dalam diri saya ketika saya sudah bahagia misalnya menjaga ternyata di satu titik saya ternyata jatuh gitu ya, ketika sudah begitu saya juga karena masih berproses ada kejatuhan gitu ya. Apakah itu sebenarnya yang penting ya, jadi apa ya, gimana ya menjaga rasa itu gitu, Kang Demang misalnya sekarang misalnya menjaga rasa untuk terus bahagia gitu ya, untuk terus mencintai gitu ya, untuk terus menerima gitu ya. Karena yang saya alami gitu ya, konsistensi kalau bahasanya apa, istiqomah ini aduh ya Allah, mungkin saya bertanya itu Kang Demang. Silakan Kang Demang, menjaga konsistensi agar bahagia terus. Nah, itu gimana tuh? Itu jawabannya ada di pertanyaan itu. Ini jimat Om nih saya pakai nih. Wah, nakal nih. Gimana? Tadi kan pertanyaannya udah bahagia kan? Berarti season bahagia udahan kan? Kalau saya sedang bahagia, jadi bahagia selamanya Om. Itu aja. Sudah kan, berarti season bahagia udah nggak bahagia lagi. Tapi kalau saya bahagia selamanya, udah.
udah nggak habis-habis bahagia aja selamanya Om. Sedang, kalau saya sedang bahagia Om. Kalau sudah kan berarti sedang bahagianya udahan. Dan ini bukan permainan kata-kata ya. Jadi saya Ya. bisa membenarkan Kang Demang. Jadi itu alam bawah sadar. Kalau saya sudah bahagia, artinya alam bawah sadar kita selesai gitu ya. Sudah, itu selesai gitu. Nah itu bukan permainan kata-kata sih, tapi itu ucapan yang terucap karena alam bawah sadar kita. Jadi benar kata Kang Demang, kita sedang berbahagia. Dan kalau sedang berbahagia, mungkin saya bantu Kang Demang ya. Kita akan menjaga diri kita untuk bahagia gitu dengan cara macam-macam. Caranya datang sendiri. Gitu. Jadi entah mengingatkan kita akan bersyukur pada hal-hal kecil. Makanya kan anekdot yang sering saya pakai adalah kalau teman datang mengeluhkan masalahnya, ini harfiah ya. Saya bertanya tadi pagi makan apa. Nah, diingatkan gitu. Nah, oh nasi uduk, ya, wah, lauknya apa? Sering dengar cerita dari saya seperti itu kan. Oh lauknya ini, oh mewah banget ya. Terus masalahmu apa? Gitu. Nah itu kisah yang mengingatkan, saya ajak mengingatkan kalau kamu tuh sedang bahagia, sedang mendapatkan banyak hal sebenarnya, tapi tidak sadar. Gitu ya Kang Demang kira-kira ya kalau saya boleh membantu menjelaskannya. Betul. Terima kasih Kang Demang, Mas Eri. I love you. I love you. Oke, Kak Azlinda dari Malaysia, silakan. Selamat malam Mas Eri. Selamat malam. Saya mau tanya daripada Mas Eri ataupun Kang Demang, bagaimana untuk implementkan abundant dalam kehidupan seharian? Untuk bagi pemula mungkin agak sukar. Tapi untuk implementkan abundant tu dalam kehidupan seharian hingga ia menjadi jati diri kita. Itu saja Mas Eri. Terima kasih. Nah, tadi ada kata-kata dari Kak Azlinda, pemula. Nah, Kang Demang ini dulu juga pemula ya Kang ya? Nah, coba Kang Demang silakan. Jadi apa yang akan diceritakan Kang Demang ini, inilah caranya ya. Oke, silakan Kang. Saya intonasi Malaysia itu kurang masuk di telinga saya Om sebetulnya Om. Oh gini, jadi pertanyaannya adalah gini. Bagaimana untuk merasakan melimpah tadi, merasakan bahagia, bagaimana kiat-kiat apa untuk bisa mencapai itu, Kang? Bagi seorang pemula yang ingin mencapai itu tuh apa? Langkah-langkahnya apa dulu, gitu, Kang? Saya mensyukurinya aja, Om. Mulai bersyukur ya. Ya, itu aja tuh langkah ke satu. Kedua juga itu, Om. Satu syukur, kedua syukur. Iya, ketiga itu juga, Om. Ketiga syukur. Tuh Kak Azlina dengerin. Pertama syukur, kedua syukur, ketiga syukur lagi. Sudah Mas, sudah bersyukur. Nah, gimana tuh Kang? Merasa sudah bersyukur Kang? Ayo. Kok masih ada hambatan? Hatinya mungkin dengan ini belum. Nah, itu antara apa yang Belum diucapkan sih. saya bersyukur, tapi tidak seluruh badannya ikut bersyukur. Antara hati dengan ego itu masih berdebat pendapat. Apa yang lo syukurin, lo sebut doang syukur. Gitu ya Kang ya? Iya. Alah bohong syukur lo tuh. Apa yang lo syukurin sih? Orang makan cuma sehari sekali kok bersyukur gitu. Egonya begitu tuh. Jadi nggak klop nih. Nggak klop ya Kang Demang ya? Padahal dengan nafas pun, nikmatnya nafas yang kita ambil tiap detik, tiap menit, itu juga sebetulnya nikmat yang mesti sangat kita syukuri, Om. Belum hal-hal yang lain, nikmat-nikmat yang lain. Itu satu aja misalkan. Dulu saya seperti itu, Om. Sama mengalami seperti itu. Sama, dulu juga punya masalah ya Kang ya? Ya. Oh, masalah saya sampai kejar polisi, segala macam mengalami. Dikejar polisi. Iya, dipanggil dinas, segala macam. Ya, keluarga gonjang-ganjing itu Kang Demang dan istri curhatnya ke saya. Jadi Om itu tahu segalanya dari istri saya sebetulnya. ya Allah. Nah, kerjaannya morat-marit, keluarganya waduh gonjang-ganjing nih Kak Azlinda. Diawali dengan syukur. Syukur yang betul-betul syukur. Tidak syukur yang hanya di bibir, tapi betul-betul meresapi. Kalau saran saya adalah saat meditasi, itu waktunya kita betul-betul menyelaraskan antara ego dengan hati. Ego kita istirahatkan pada saat meditasi. Kita merenung, tafakur, ya, benar-benar menghargai sesuatu hal. Ambil segelas air putih, lihat air putih itu. Ini air yang biasa saja, cukup diambil dari keran, dimasak sebentar, bisa diminum. Gitu. Itu aja pertama kali latihannya.
Tapi ini bagi sebagian orang di belahan dunia lain, ini sangat sulit. Air bersih ini sangat sulit. Itu aja pelan-pelan disyukuri. Sebelum makan, kita lihat butir-butir nasi di situ, kita lihat lauk-lauknya. Bayangkan bagaimana mendapatkan lauk ini untuk hari ini, kita nikmati. Itu syukuri. Pelan-pelan disyukuri dan diresapi sampai ke hati. Gitu ya. Itu Kang Demang kira-kira ya, apa yang dilakukan ya. Nah, Kang Demang lanjutin. Ini saya ada energi ngerasa nih Kak Azrinda belum tuntas nih. Ayo Kang Demang lanjutin. Setelah syukur, apa yang didapat? Menerima, Om. Apapun ketetapan Tuhan yang dikasihkan ke kita, saya menerima. Itu baik, jelek, udah nggak peduli. Saya terima semuanya. Dulu kan saya selalu menolak, Om. Tolak sakit, Om. Ketika kita nolak sakit, kita nggak siap. Tapi kalau kita terima pukulan apapun, energinya udah nggak ini lagi, Om. Saya terima, syukuri. Nikmati, alhamdulillah. Setelah bersyukur, terima. Menerima semua yang terjadi di kehidupan kita. Siapa kita? Oh, saya pekerjaannya ini, saya tinggal di sini. Tetangga saya ini, saya bisanya ini, yang saya miliki ini, yang tidak saya miliki pun saya terima gitu ya Kang ya. Sudah terima, tapi masih sedih. Lalu Kang, sudah menerima tapi masih sedih Kang. Bagaimana untuk terima dan bahagia? Mbak ingin bahagia. Ya, Kak Azlinda ditanya sama Kang Demang, Kak Azlinda ingin bahagia? Ya, sebab setelah menerima seharusnya kita bahagia. Tapi setelah menerima ada lagi rasa sedih tu. Bagaimana untuk hilangkan sepenuhnya? Faham ya bahasa saya? Ya, nanti saya bantu. Bagaimana menghilangkan sedih sepenuhnya agar bahagia itu datang gitu. Selepas menerima, saya sudah menerima tapi ada lagi rasa tu tertinggal. Terima, lepaskan, maafkan. Sudah tapi masih lagi sedih. Jadi kakak ini ingin bahagia. Sudah tentu. Ya. Buang kata ingin, bahagia aja. Buang kata ingin, bahagia aja Mbak. Tanpa syarat bahagia. Itu dia, betul. Saya membenarkan itu Kak Azlinda. Jadi seperti petuah dari seorang tokoh besar gitu ya. Aku ingin bahagia, caranya bagaimana? Buang aku, buang ingin. Bahagia aja. Saat bilang aku ingin bahagia, kita ego main itu. Aku ingin, mau itu juga ego. Jadi dibuang. Benar kata Kang Demang, buang kata ingin, bahagia saja. Dan mungkin bahagianya sebagian besar kita dalam hal ini di sini Kak Azlinda bersyarat gitu ya, ada syaratnya. Saya bahagia kalau, saya bahagia kalau ada ini. Saya bahagia kalau tidak ada ini. Saya bahagia kalau mencapai ini gitu ya. Nah, itu pelan-pelan dibuang syaratnya. Tidak perlu ada syarat bahagia itu. Gitu ya Kang Demang ya. Mute Kang, masih mute. Halo Kang Demang, mikrofonnya mati. Nah, HP-nya. Untung direkam gitu ya, jadi lancar. Siapa begitulah Om. Jadi gitu ya Kang ya. Jadi bahagia tanpa syarat ya bahagia aja gitu ya. Betul, Om. Ya, bahagia tapi gini Kak Azlinda. Ini Kang Demang bisa ngomong gini, saya sebenarnya gitu ya. Aduh, dulu aja susah gitu, sekarang ngomongnya begitu. Dulu saya banyak ngeluh. Ngasih taunya susah gitu, nggak masuk akal. Bahagia tanpa syarat itu ego akan selalu protes gitu. Mana bisa bahagia tanpa syarat? Oh, ternyata bisa. Jadi Kak Azlinda mendengar dua orang berkata seperti itu, diterima dulu, diserap dulu, direnungkan dulu, nanti pelan-pelan akan memahaminya. Saya yakin itu. Dari semua orang yang pernah konsultasi ke saya, hampir semuanya pada akhirnya memahami. Jadi saya yakin Kak Azlinda salah satunya. Salah satu dari semua yang memahami. Saya yakin kok. Saya juga yakin Om. Yakin ya? Tuh, Kang Demang aja yakin. Terima kasih Mas. Sama-sama. Aduh Mas Bunyamin, dirimu ganteng sekali malam ini. Oke, Hanif. Mas Hanif, silakan. Halo Mas Eri, ada suaranya? Ada. Setelah setahun kayaknya baru join webinar lagi. Dulu saya join di Emergent sama Mas Openg kalau nggak salah. Belum setahun, karena kan ini masih yang ke-11 obral jualannya. Nanti yang ke-12 baru setahun.
Topiknya Ya, ya. dulu emergent. Oke. Saya izin bertanya, Mas. Di sini saya jadi mikir, ya mungkin saya ikutin banyak video Mas Eri juga di YouTube ya. Ada timbul pertanyaan soal rezeki, dan mungkin saya melihatnya dari fenomena di lapangan juga kali ya, tentang analogi rezeki. Jadi, kalau mungkin cara memahaminya saya ceritakan sedikit analoginya supaya relate ya Mas ya. Saya mohon izin untuk menganalogikannya dengan Mas Eri ya. Sekarang Mas Eri misalnya ini kan aktif sharing gitu ya, bikin webinar seperti ini, itu di-share secara gratis di YouTube. Dan itu pun Mas Eri pasti keluar energi kan, dari segi ilmu, dari segi apa, segala teknis segala macam lah ya. Lalu ujung-ujungnya dikeluarkan cuma-cuma di YouTube. Dan itu bisa bermanfaat, dan saya rasakan sendiri. Nah, satu hari misalnya di seminar Mas Eri, katakanlah di seminarnya misalnya full seat itu atau kursi penuh itu misalnya 30 peserta ya Mas. Nah, jadi maksud saya itu, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bangga-banggaan, kalau misalnya ini ceritanya seminar Mas Eri full seat nih, 30 nih. Terus di dalam promosinya, Mas Eri seakan-akan kayak membanggakan diri misalnya. Wah, gue jago jualan, begini, ini seminar gue full seat dan sebagainya. Ada timbul keakuan atau ego ya, Mas. Misalnya ini. Karena misalnya kuota penuh dan lain sebagainya. Nah, itu karena banyak terjadi di lapangan. Saya perhatikan itu. Kalau misalnya dari sisi energi ya Mas ya, sebenarnya kan itu apa yang didapat Mas Eri adalah pertukaran energi dari apa yang Mas Eri keluarkan. Misalnya contoh tadi sharing di YouTube, sharing berupa tulisan, blog, dan lain sebagainya. Nah itu adalah energi rezeki yang datang adalah manifestasi dari apa yang sudah Mas Eri korbankan. Katakanlah seperti itu ya Mas ya. Jadi sejatinya hanya pertukaran energi. Berupa beda-beda bentuk aja kali ya. Nah, saya cuma mau validasi aja Mas, karena ini terus ngambang-ngambang di pikiran saya. Nah, apakah ketika keakuan ego tadi itu muncul, jadi tidak relevan dari kacamata Tuhan atau mungkin dari sisi pertukaran energi tadi, karena ya sejatinya memang sudah seharusnya aja, udah waktunya aja gitu. Energi yang Mas Eri keluarkan termanifestasi dengan apa yang Mas Eri butuhkan gitu. Jadi merasa aku, merasa ini, merasa itu, merasa jago itu menjadi tidak relevan gitu. Ya itu mah kan emang sudah waktunya aja gitu. Sudah termanifestasi saja energinya. Nah, jadi kalau saya lihat tuh berarti kalau misalnya ada orang yang membanggakan diri, misalnya gue udah dapet ini, dapet itu, egonya muncul dan lain sebagainya, wah itu mah berarti sebenarnya udah sangat nggak relevan gitu kan. Itu udah kelampau batas kalau saya bilang. Nah, itu analoginya sih Mas. Jadi mungkin saya mohon jawaban untuk memvalidasi hasil pemikiran saya. Thank you Mas Eri. Sama-sama Mas Hanif. Oke, saya merangkum sedikit apa yang ditanyakan untuk peserta lain. Saya paham yang ditanyakan. Intinya adalah saat sesuatu datang kepada kita yang namanya rezeki tadi ya, bisa berupa ketenaran, bisa berupa rezeki uang rupiah. Dalam hal analogi yang diangkat oleh Mas Hanif adalah jika misalnya seminar saya full seat gitu ya. Nah, kemudian tentunya dari situ efeknya apa ya? Ketenaran pasti jadi lebih dikenal, dan mungkin kalau dia makin gaungnya makin lebih besar lagi, dan secara tidak langsung maupun langsung orang akan berpendapat gitu, memuji jelas. Ada yang berani mengutarakan pujiannya, ada yang melalui orang lain, ada yang cuma melalui macam-macam cara ya, melike-nya gitu, setiap postingnya di like, selalu ikut semua event-eventnya dan segala macamnya. Itu bentuk-bentuk, bagi saya itulah rezeki. Lalu bagaimana sikap yang membedakan apakah si tokoh yang sedang mengalami ini tetap berada di jalan Tuhan atau itu sudah bergeser ke ego? Nah, kira-kira pertanyaannya begitu ya Mas Hanif ya? Iya Mas, betul Mas. Ya. Jadi kalau misalnya ego kita muncul itu ya sebenarnya nggak relevan, emang hanya pertukaran energi aja gitu. Oke. Ya, sekarang saya ingin menjawabnya. Jawabannya iya dan tidak. Jadi itu semuanya betul. Semuanya betul. Apakah memang sudah terjadi begitu saja karena yang ditanam kemudian dituai? Saya menanam berupa tulisan, yaitu saya menulis sejak tahun 2007-2008 blog.
Saya nggak tahu kenapa saya harus membuat blog saat itu. Saya hobinya nulis gitu. Dan itu ternyata seperti menanam ya. 10 tahun kemudian, nggak 10 tahun ya, hampir 10 tahun, 9 tahun kemudian, tahun 2016, mulai seminar dipanggil. Dan itu dipanggil aja untuk seminar. Mulai Facebook saya banyak pengunjung, terus blog saya dikunjungi lebih banyak lagi, dan lain-lain. Terus saya gelar acara-acara. Awal-awalnya seminar saya itu, saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Peserta hanya saya minta untuk bayarkan akomodasi aja, hotel dan makan mereka masing-masing. Jadi sangat murah sekali, dan saya pulang tuh nggak bawa apa-apa. Bagi saya itu nggak sesuatu yang heboh lah gitu ya, yang harus mendatangkan uang mata pencarian saya, enggak. Sampai sekarang pun enggak. Kemudian mulai tahun akhir-akhir ini, mulai ada seorang sahabat saya yang membuat kalkulasi setelah buku saya terbit terutama, sehingga dia ingin menambah nilai. Saya bilang biarin aja, terserah dia. Nah, apakah saya berubah nih, bergeser gitu? Apakah kemudian saya menjawab saya sendiri ya, saya nggak bisa mewakili orang lain. Saya masih merasa saya masih Erianto yang dulu tahun 2007. Karena yang saya lakukan ini seperti pohon mangga berbuah mangga gitu ya. Saya mengakui jati diri saya seorang penulis, saya mengakui Kang Demang seorang penjahit. Ya Kang Demang ya, sama nih kisahnya sama persis sama Kang Demang. Kita relate, saya berhubungan erat nih, sama kayak ceritanya. Kang Demang menjahit. Kalau ditanya menjahit untuk apa Kang? Saya senang menjahit, itu passion saya gitu ya. Dan saya melihat orang lain mengenakan baju yang saya jahit bahagia, saya pun bahagia, gitu Kang Demang ya. Sama dengan saya. Wah, pada saat saya memberikan pengetahuan dan mereka merasakan manfaatnya, saya melihat Kang Demang berubah dari terpuruk menjadi bahagia, itu seperti siraman apa ya, nggak bisa diceritakan kata-katanya. Itu membuat saya bersyukur sekali. Dan bahagianya bahagia yang di dalam, gitu. Bukan bangga hati, gitu. Tapi bahagia yang luar biasa. Seperti kita dapat naungan teduhan saat hujan deras gitu. Ya, seperti itulah rasa damainya seperti itu. Dan bersyukur sekali bahwa apa yang saya bagikan bermanfaat. Nah, jadi pohon mangga berbuah mangga nih sama Kang Demang. Menjahit, kemudian dibayar berapapun tetap aja menjahit gitu. Kemudian sekarang masuk ke butik, dan sekarang Kang Demang ini rahasia terakhirnya yang belum di-share. Sekarang Kang Demang akan mendirikan apa Kang? Yayasan, lembaga pendidikan, mendidik anak-anak tak mampu belajar jahit gratis. Ya Kang Demang ya? LPK, nah, itu lembaga lebih wow lagi dong. Nama Kang Demang akan semakin harum dan akan semakin banyak order-order dari manapun, berlimpah pasti rezeki rupiahnya, pasti saya yakin datang berlimpah-limpah. Tapi Kang Demang akan menjadi Kang Demang, tidak berubah. Pohon mangga ya pohon mangga aja gitu ya Kang Demang ya. Nah gitu Mas Hanif. Jadi selama kita bekerja di jati diri kita mendapatkan upah yang kita kerjakan, itu kita akan tetap seperti itu. Kemudian ada jebakan-jebakannya saat kita lupa diri, kita tidak bersyukur, kita pongah. Nah itu menandakan bahwa kita harus banyak belajar. Siapapun pasti mendapatkan pelajaran dari perjalanan hidupnya. Saya kira saya sudah di jalan yang baik, yang lurus, yang benar, tapi ternyata diuji juga. Nah seperti itu. Dan ujian adalah suatu teguran dari sang kekasih gitu. Dan itu anugerah sebenarnya, itu hidayah sebenarnya. Ya semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong ya, jangan sombong, itu aja sih intinya. Terima harta yang didatangkan, baik 5.000 ya Kang ya, Kang Demang. 5.000 rupiah diterima dengan syukur, 5 juta rupiah diterima dengan syukur. Jangan lupa disisihkan bagi mereka yang membutuhkan, itu aja. Gitu ya Kang ya? Itu saksinya sendiri begitu. Kira-kira gitu Mas Hanif, gimana? Apakah menjawab apa kurang? Cukup menjawab Mas Eri. Berarti ya memang ego itu yang memang harus selalu diwaspadai ya Mas ya. Karena dalam keadaan apapun juga ya ego tetaplah ego. Mau halus mau keras juga tetap muncul. Ya, ego itu adalah sahabat paling setia ya. Dia nggak akan kemana-mana ya. Dan ego itu saya sering cerita gini, dulu saat kita masih belum paham, belum sadar, ego itu wujudnya kalau bisa dilihat jelek sekali. Hitam, bertaring, buruk rupa, kemudian bisikan-bisikannya itu kasar gitu. Celakai dia.
pukul aja, gitu. Balas segera kalau dia menyakiti kamu, balas aja. Emang dia siapa? Gitu bisikannya, ya, ego. Kata orang setan, itu bisikan setan, gitu kan? Kata orang, ya itu sebenarnya diri sendiri ya, ego kita yang berbisik. Saat sudah ditempa hidupnya menjadi orang yang lebih sadar, apakah ego hilang? Oh, yang dulu kita dekil, sekarang udah bersih rapih, tampilannya udah lebih enak dipandang gitu. Ego pun sama. Jadi dulu yang tampilannya jelek, kotor, hitam itu sekarang juga sama kita, ganteng gitu. Kalau dilihat wujudnya bukan genderuwo lagi, bukan setan lagi, malaikat gitu wujudnya. Dan masih bisik pada kita. Dan bisikannya halus ya, lembut seperti misalnya, tolong dia, gitu. Berikan hartamu padanya, nanti akan dibalas sekian kali lipat. Itu ego juga. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ego selalu pamrih, bersyarat. Nah, kembali ke masalah syarat tadi ya. Kalahnya ego adalah dibawa ke wilayah tanpa syarat, tanpa pamrih. Ego nggak bisa ngikut. Itu aja bedanya. Gitu. Jadi untuk Kak Azlinda, masih bersyarat artinya ego masih terlibat. Gitu. Betul ya Kang Demang ya? Kang Demang bisa memvalidasi langsung nih. Gitu. Mas Eri, berarti untuk salah satu, maksudnya meditasi itu sebenarnya bisa latihan untuk menyadari ego ya? Ya, betul. Siap. Thank you Mas Eri. Kang Demang. Jadi seorang pejalan spiritual seperti teman-teman semua, apakah nggak boleh menjadi orang yang sukses duniawi? Oh, ya silahkan saja gitu ya. Seperti contohnya Kang Demang, sekarang Kang Demang merasa saya bahagia, saya mencintai apa yang saya kerjakan, saya mencintai semuanya, saya bahagia. Inilah suksesnya saya. Mas Witono juga begitu. Saya bahagia sekarang, saya merasa saya sudah sukses sekarang, ya. Nggak masalah gitu. Dan definisi sukses masing-masing ya, silahkan. Malah saya anjurkan capailah kebahagiaan semaksimal mungkin. Ya, carilah itu. Begitu. Nah, teman-teman semua, ini Kang Demang mohon doa restunya untuk terlaksananya lembaga pendidikannya ya Kang Demang ya, yang akan juga tepuk tangan dulu. Yang langsung diawasi oleh Departemen Diknas ya, Pendidikan Nasional ya di wilayah. Kenapa Kang Demang? Dirjennya LPS, Lembaga Pendidikan Luar Sekolah. Lembaga pendidikan luar sekolah ya, masuk ke situ, mengajarkan anak-anak tidak mampu untuk bisa menjahit, dan ini gratis. Wow sekali ya, luar biasa. Merinding saya. Kang Demang, kira-kira kenapa kok memulai lembaga itu? Untuk apa sih, Kang? Begini Om, saya melihat di sekeliling saya Om, yang tolong didekatkan Kang mic-nya. Oh iya. Di sekeliling saya Om, yang udah menikah atau yang belum menikah, misalkan si suaminya kerja di perusahaan tiba-tiba dia resign, nggak kerja lagi. Nah, kalau dia punya keahlian Om, dia tinggal menggunakan keahliannya itu. Kedua, misalkan anak-anak, adik-adik kita, yatim, duafa, atau siapapun itu, dia mau masuk kerja nih Om. Dia bakalnya ijazah, apapun itu, mau paket C atau SMA. Ketika mau masuk perusahaan yang dia tuju, ketika dia dibekali dengan minimal sertifikat yang telah dia ikuti di lembaga saya, dia ada nilai jual plus Om untuk perusahaannya. Ketiga, saya akan menyiapkan kebanyakan yang tadi kan yang si suaminya kerja, si ibunya diam aja di rumah misalkan. Nah, saya akan menyiapkan ibu-ibu itu atau calon-calon ibu itu untuk punya keahlian khusus Om. Misalkan bisa motong-motong celana aja kok sampai ke yang lain. Kalau bisa sendiri kan lumayan uang bisa buat jajan anak Om. Seperti itu Om. Jadi saya sangat kepanggil sekali. Utamanya sih bukan itu Om. Utamanya sih saya ingin membantu anak-anak yatim dan apa yang ada di sekeliling saya, minimal yang dekat dengan saya. Jauhnya saya ingin menciptakan satu kampung satu produk Om. Kesananya misalnya ketika sudah tercipta tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya, saya ingin menciptakan Sukabumi misalkan bikin rompi Ontokusumo misalkan seperti itu Om. Produk Sukabumi ini anti apa nih, anti pelet nih, anti apa nih misalkan seperti itu Om. Ini produk khas lah, isinya produk khas gitu. Ya. Saya ingin membuat produk khas Sukabumi atau wilayah saya atau apapun itu. Jadi
yang lain itu kan mengenal, oh Sukabumi itu apa khasnya ini nih, seperti itu Om. Saya juga pengen yang lain sukses Om. Pengen anak-anak teman-teman kita juga sukses. Nah ini dia, bedanya bekerja dengan passion dengan bekerja bukan dengan passion. Kalau tidak dengan passion itu apa ya untungnya buat saya? Nah, seberapa banyak saya bisa ambil untung dari ini? Nah itu kalau tidak dengan passion. Tapi kalau dengan passion itu berbuah mangga sebanyak apa ya? Jangan ditanya sebanyak apa, dia pohon mangga pasti berbuah mangga. Effortless gitu. Kang Demang merasa susah nggak? Merasa beban nggak melakukan itu, membuat sekolah tadi, lembaga tadi? Saya nggak ada beban. Ya, misalkan bingung uang enggak. Kalau saya mendengarnya, ya ampun gimana mulainya ya, saya nggak kebayang Kang. Pertama yang akan saya lakukan, saya bikin buku dulu Om. Wah. Mesti mencetak kurikulumnya seperti apa. Jadi kalau misalkan saya menjiplak mengcopy buku yang lain kan kena undang-undang hak cipta Om. Berarti saya mesti menuangkan isi kepala saya ke dalam bentuk buku itu Om. Jadi tidak menciplak. Luar biasa. Wow, udah sampai segitu pikirannya. Sekali lagi, jika bekerja dengan passion, mengenal jati dirinya, menerima jati dirinya, jati diri kita, itu macam-macam yang keluar ya Kang ya. Daya kreativitasnya luar biasa. Aduh, luar biasa. Oke Kang, sukses selalu. Saya semua teman-teman tolong ikut mendoakan. Ya, ini manusia istimewa, betul manusia istimewa. Tidak jauh dari kita, sama dengan kita. Nasibnya pun sama dengan kita. Jadi apa alasan untuk tidak memulai? Apa? Nggak ada alasannya ya. Luar biasa, luar biasa. Oke. Kak Azlinda masih mau nanya lagi? Saya ingin meluangkan sedikit waktu untuk Mas Witono sekarang. Ayo Mas, kasih sedikit komen wajangan gimana nih? Wah, ini tokoh yang istimewa juga. Ya, luar biasa. Selamat malam Mas Eri dan sahabat-sahabat saya semua di seluruh Indonesia. Waduh, luar biasa. Hari ini saya dapat ilmu. Biasanya saya cuman lek-lekan aja sama Kang Demang nih di FB. Hari ini ilmunya luar biasa. Tuhan langsung ngomong sama saya. Sampai sekarang masih merinding gitu. Wow, ternyata ada yang kayak gini gitu. Ada ya gitu. Luar biasa. Iya, sangat menginspirasi Kang Deman. Kalau saya sih hanya muter, ya itu yang 3 itu. Saya mempraktekkan ilmu Mas Heri, sederhana banget. 3 itu tiap hari itu hampir ada di kepala saya terus gitu. Pokoknya masalahnya apa gitu. Udah, saya ini sudah paham kok gitu. Terus saya ini lagi sama Tuhan kok gitu. Terus kalau kalah-kalah dikit, ya sudah saya gitu. Toh nanti naik lagi. Kalau saya sementara ini muter di itu sakti banget. 3 ilmu Mas Eri itu yang saya praktekkan gitu. Nah untuk yang lain-lainnya, ndelalah gitu saya ketemu teknis-teknisnya gitu, ketemu cara-caranya. Ndelalah tuh saat ini gitu, saya ada sekitaran, kalau dulu saya ini punya teman banyak sekali gitu ya. Nah sekarang nih mulai mengerucut gitu. Rata-ratanya orang-orang yang tepat semua, mungkin ada sekitar 30-40 gitu. Termasuk saudara-saudara yang saat ini di acara ini gitu. Jadi ketemu orang yang tepat terus gitu ya. Pas terus, sesuai terus gitu. Jadi ya tiap hari nggak ada lainnya, bisa berterima kasih dan bersyukur seperti Kang Demang tadi. Saya betul-betul merasakan yang ya sedikit yang kayak sampean tuh saya percaya banget gitu, rasanya memang luar biasa gitu. Dari singkat cerita dulu saya terpuruk banget gitu. Ndelalah tepat gitu ketemu Mas Heri ini tepat banget gitu. Jadi sama kurang lebih seperti panjenengan tadi gitu, luar biasa gitu. Setiap hari hanya bisa bersyukur gitu karena nggak bisa dihitung nikmatnya, memang betul-betul mulai dari napas dan lain-lain gitu, banyak sekali gitu. Jadi nggak pengen minta-minta lagi gitu, nggak minta aja dikasih gitu Pak. Gitu ya. Udah ada 2 orang nih ngomong nggak perlu minta. Pokoknya ya jadi gitu. Kadang mikir, makanya hati-hati banget gitu mikir gitu. Tadi saya singgung dikit ya tadi tentang ego tadi. Memang ego tuh ndelalah saya dikasih itu pengalaman yang berhubungan dengan ego gitu. Karena saya dulu juga nggak tahu, dari tukang bakso, dari atlet badminton kok tahu-tahu jadi instruktur mengemudi gitu. Mau dikasih pengalaman apa gitu. Ternyata wow tuh hidup tuh ada di mobil itu gitu. Gas, rem, kopling. Jadi kalau
sahabat-sahabat saya pernah naik mobil yang manual terutama gitu ya. Ada gas, ada rem, ada kopling. Nah itulah pikiran, perasaan, dan ego. Nah biar bahasanya manis, ego tuh saya ganti Mas Heri jadi semangat gitu. Jadi pikiran, perasaan, dan semangat gitu. Udah pakai 3 itu, jadi seimbangkan itu aja. Apapun pasti yang kita pikirkan, yang kita rasakan pasti terjadi gitu. Nggak pakai insya Allah lagi. Nah, seperti itu. Ya. Tentunya bersama Tuhan gitu. Karena dengan Tuhan nggak ada yang, dan terjadi, pasti terjadi seperti itu Mas Heri. Jadi tadi gas, rem, kopling, kemudian kenapa kaca di tengah tuh gede? Oh kita fokus ke masa depan. Kenapa kaca di tengah tuh kecil? Oh kita sekali-sekali aja ngeliat masa lalu. Kenapa ada spion kiri kanan? Itu masa sekarang, ngelihat sekarang itu. Wow ternyata saya dijerumuskan Tuhan ke mobil tuh untuk memahami kehidupan lewat mobil gitu. Seperti itu. Ya, filosofi. Jangan lihat ke masa lalu, itulah sebabnya kaca spion itu kecil aja gitu. Jadi yang di tengah itu betul. Dikit-dikit aja sekali-sekali. Betul. Jadi ego tuh penting juga. Kapan kita harus nginjak gas? Ternyata bayangkan kalau kita naik mobil, memang akan sampai ya, memang akan selamat dengan rem dan kopling. Mobil tuh bisa jalan kok tanpa digas gitu. Meskipun gitu akan lambat gitu. Mungkin saya nambahkan dikit tadi, Mbak siapa tadi yang Malaysia tadi? Azlinda. Tadi sudah dikasih resep oleh Kang Demang dan Mas Eri, itu udah lengkap banget. Nah saya pengen nambahkan aja 1 gitu. Kayaknya bisa langsung berubah. Tinggal dirubah aja, karena saya perhatikan tadi ada ngomong tuh selalu ada kata tapinya gitu. Saya ini tapi, saya sudah bersyukur tapi gitu. Nah itu tinggal kata tapinya dirubah menjadi meskipun gitu. Jadi meskipun. Jadi kalau sudah meskipun nih, meskipun di neraka asalkan bersama Tuhan saya bahagia. Luar biasa sekali kalimat itu. Jadi rubah kata tetapi menjadi meskipun gitu. Betul Kang Demang ya? Meskipun suami saya meninggal gitu, meskipun gitu. Jadi meskipun ini luar biasa banget gitu. Jadi hati yang penuh syukur dan cinta tanpa syarat. Isinya itu aja seperti itu. Hati yang penuh syukur dan cinta tanpa syarat. Meskipun gitu ya, meskipun saya praktekkan dan dahsyat banget hasilnya gitu. Sana orang desa gitu, tiba-tiba bisa ketemu gitu. Saya mikirkan gitu, mau ngetes, kadang-kadang ngetes semangat atau ego tadi gitu. Tiba-tiba sekarang bisa lumayan lah gitu. Ada. Saya mikirkan orang terkaya di Indonesia gitu. Delalah dipertemukan 3 orang gitu. Tinggal 7 lagi yang pengen saya datangin lagi gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Eri. Jadi kalau kita sudah paham, sudah bersama Tuhan, itu sudah kesehatan, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keharmonisan senantiasa menyertai kita gitu. Seperti itu Mas Heri. Silahkan dilanjut. Terima kasih Mas Witono. Ini selaras dengan Kang Demang. Walaupun beda pulau, yang satu di Banjarmasin di Kalimantan, satu di Jawa, di Sukabumi, tapi pada esensinya nggak jauh-jauh ya, bahagia gitu ya. Bekerja bersama Tuhan. Gitu. Bagaimana sih bekerja bersama Tuhan, melibatkan Tuhan selalu? Ya, ingat Tuhan selalu. Kerja dengan passion, dengan jadi diri kita. Terima apa adanya yang kita miliki sekarang, yang kita makan tadi pagi, yang kita upayakan, semua terima. Pekerjaan yang sekarang ada, yang kita kerjakan, terima dengan senang hati, dengan sukacita. Syukuri semuanya, itulah membangkitkan kebahagiaan. Jangan pernah meladeni, kenapa harus bahagia? Meskipun saya begini-begini aja gitu ya. Bingung juga mau makan apa besok, bingung. Meskipun demikian itu gitu ya, saya tetap bisa bahagia gitu ya. Kang Demang silakan kalau mau dikomentar. Ya, tadi kan pakai mobilnya manual ya. Saat ini udah matic dong. Udah gak pakai kopling. Itu masih manual berarti, masih Rono. Pakai mobil matic, filosofinya rusak. Aduh, lucu. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi nih. Kalau nggak saya tutup. Ayo. Jadi semoga apa yang kita diskusikan malam ini bermanfaat bagi teman-teman, dan memang mungkin sudah saatnya kita kumpul-kumpul begini ya untuk berbagi cerita. Seminar 2 hari itu banyak yang komen kurang. Kita butuh. Mas Darisman senyum-senyum aja. Kurang itu. Gitu. Yang seru justru ngobrolnya gitu. Ya. Angkringannya itu loh yang seru ya.
yang bisa ngobrol bebas, ngomong apa aja gitu, bertukar pikiran. Ingin tahu pola pikir saya ini sebenarnya butuh pembenahan yang bagaimana pandangan orang terhadap apa yang saya pandang juga. Jadi perbedaan sudut pandang itu memperkaya kita agar kita lebih bijak menjalani hidup. Untuk itulah wadah ini dibentuk ya. Walaupun sebulan sekali saya pikir sudah cukup lah. Ya gitu kira-kira. Dan saya ingin sampaikan bahwa seminar saya Finding God akan diadakan di Jakarta tanggal 4 sampai 5 Juni. Silakan bisa mendaftar di eriantorahman.com/seminar atau ke TechIPAI bisa. Untuk semua acara bisa ke website saya deh. Bisa ada semua info di situ. Kemudian untuk nonton bareng juga ini saya sedang nunggu film baru. Ada 2 film yang saya beli. Nanti akan diterjemahkan, akan dibuat subtitlenya oleh teman saya, sahabat saya dari Medan. Beliau juga tuh namanya Agustinus Chow. Beliau juga yang membantu saya untuk mengedit rekaman ini dan mengupload ke YouTube. Jadi saya juga punya tim yang ngebantu lah. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman, semoga... Waduh, ada yang angkat tangan ini. Haha. Atau Kak Azlinda mau nanya lagi? Enggak, Mas. Oke, Mas Hanif? Oh, ini bekas yang tadi ya? Mas Eri, aku penasaran aja. Mas Eri kan buka tur ke Mesir. Oh ya. Nah, terngiang-ngiang lah di pikiran saya, ini Mas Eri kenapa nggak tur ke Makkah aja ya? Kenapa ke Mesir ya? Udah banyak yang ke Mekah. Berarti kalau Mas Eri bikin sesuatu ke Mesir lah, berarti ada sesuatu di Mesir yang sangat besar. Bisa dibocorin, Mas? Diceritakan kepada kami yang awam. Ya, untuk detail perjalanannya bisa dilihat di website saya eriantorahman.com/mytour. Di situ ada jadwal perjalanan, itinerarinya, setiap hari ngapain aja, foto-foto semua lengkap di sana. Oke, untuk detailnya bisa ke sana. Kemudian kalau mau diceritakan di sini, beberapa yang highlights-nya adalah pertama, kenapa Mesir? Mesir itu negara yang enigmatik banget ya, penuh dengan misteri. Jadi piramid sebesar itu sampai sekarang orang nggak tahu cara bangunnya gimana. Besar sekali, ada 2 juta bongkah batu yang satu bongkahnya itu bisa 2-40 ton, gimana bawanya, yang 40-60 ton per batu, per bongkah itu di bawah 900 km jauhnya dari tempat tambangnya itu pengambilan batu. Silahkan pikir sendiri tuh gimana, orang zaman dulu. Negara Mesir sendiri pernah memindahkan obelisk besar itu, diperlukan kendaraan mengangkut itu, dengan dirangkai di tempat dengan rodanya ratusan roda gitu, ratusan ban truk besar gitu. Nah, itu bayangkan aja orang zaman dulu gimana. Itu aja udah membuat kita banyak bertanya-tanya, siapa sih yang membangunnya? Jadi logikanya gini, jika ada peradaban manusia yang bisa membangun bangunan besar, struktur besar yang sekarang aja kita nggak tahu cara bikinnya, kira-kira kecanggihan masa itu bagaimana ya? Pasti wow sekali. Dan jika suatu peradaban canggih di sisi teknologi, bagaimana dengan spiritualitasnya ya? Nah, ini berimbang nih. Nah, saya bidik spiritualitasnya. Jadi di sana kita akan masuk ke piramid besar. Saya udah dapat izin dari Kementerian Purbakala Mesir untuk meditasi, private meditation selama 2 jam di dalam. Jadi kita akan digiring oleh guide kita, rekan saya di sana untuk masuk ke dalam piramid di luar jam kunjungan. Jadi kita akan mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Itu di luar jam kunjungan turis tuh. Jadi kita betul-betul dibukakan pintu khusus ke sana. Kemudian kita meditasi lagi di tempat yang juga tidak didatangi turis. Jadi kita akan berkunjung ke tempat yang sebagian itu turis nggak datang ke situ karena nggak diketahui. Tempat-tempat itu diketahui oleh para wisdom keeper, para penjaga kearifan kuno. Jadi para sesepuh-sesepuh penjaga kearifan kuno itu punya titik-titik tempat yang energinya besar sekali. Kita akan meditasi di tempat-tempat seperti itu. Satu di Abu Ghorab, di altar kuil matahari. Jangan khawatir, ini bukan syirik. Saya akan pandu. Yang ketiga adalah di kuil Dewi Sekhmet, penyembuhan. Nah, nanti kita rasakan sendiri bagaimana energi yang sudah dikumpulkan orang selama ribuan tahun untuk penyembuhan. Jadi yang pengen sedikit mengupgrade daya healingnya itu bisa ikut saya.
Terus untuk pelesirannya kita juga akan naik ke kapal pesiar. Kita mendarat di Kairo dulu. Dari Kairo kita tur sebentar di kota itu, kemudian kita terbang ke selatan, ke kota Luxor, pakai domestic flight. Kemudian dari Luxor kita ke selatan lagi, ke Upper Egypt, sampai ke kota Aswan dengan menaiki kapal pesiar 5 hari 4 malam. Di sepanjang perjalanan kita akan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di situ. Dari Aswan kita akan berkunjung ke banyak tempat di situ ya. Kemudian balik lagi pakai domestic flight ke Kairo, baru kemudian jalan-jalan lagi, baru pulang ke Indonesia. Total 10 hari. Dari Indonesia balik lagi ke Indonesia, total 12 hari lah. Satu hari untuk perjalanan pulang perginya. Kalau mau ceritain nggak habis-habis. Seru lah. Yang mau ikut, ayo silahkan, yuk gitu. Ke website saya, pembayaran pelunasan terakhir itu bulan Juli. Saya harus transfer uangnya ke Kairo untuk bisa di-booking semua hotel, semua kapal pesiarnya, domestic flight-nya. Nanti kita pergi dari Indonesia dan dari Malaysia, mengurus visa masing-masing, kemudian beli tiket masing-masing. Kalau yang di Jakarta bisa di-organize oleh saya dan tim saya. Nanti kita pergi bareng-bareng. Gitu. Dipilih Oktober, kenapa? Karena Oktober adalah awal musim gugur, jadi tidak panas dan tidak terlalu dingin. Gitu. Sekitar 30 derajat paling panas siang hari, sampai ke 21 derajat pada malam hari, jadi masih oke. Kalau musim panas bisa 45 derajat, jangan. Kenapa sih Mas kok mengorganisasi sampai ke sana? Ya kenapa enggak gitu. Kalau mimpi mah jangan nanggung-nanggung. Gitu. Mas Bunyamin nih ikut kita. Kalau Mas Witono pasti ikut. Oke, Mas Hanif oke? Ada yang mau tanyain? Udah cukup Mas. Saya cuma kepo aja, emang dasar kepoan aja. Nggak apa, bagus orang. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, saya tunggu bulan Juni, 4-5 Juni seminar saya di Jakarta 2 hari. Kemudian sampai jumpa bulan depan di acara obral jualan kita. Oke, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua. Selamat beristirahat, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shanti, Shanti, Shanti.